Indonesia ini bisa akan pecah. Jokowi kalau ditangkap atau masyarakat turunkan Jokowi di saat dia mau turun itu, di saat hari-hari mau turun di Oktober, maka itu akan membahayakan Indonesia. Akan ada perang cyber besar-besar, perang proksi besar-besar, perang keamanan, sandi keamanan untuk negara besar-besaran. Kalau ketua OPM hari ini kita punya kakak ada di atas, kita bikin deklarasi besar-besar dengan negara lain, kita manfaatkan situasi Indonesia ada pecah hari ini tentang Raja Jawa, bisa pecah yang hari ini. Kami minta untuk pemerintah Indonesia setelah keluarnya Philip Martin tidak boleh sedikit pun melakukan operasi militer di wilayah Dugama, Darakma, dan juga seluruh wilayah pegunungan, bahkan seluruh wilayah Papua. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Drama pembebasan Kapten Philip Martens dari sanderaan Egyanus Kogoya selama hampir 2 tahun sangat menyentuh hati bagi masyarakat dunia, karena pembebasan Kapten Philip Martens dari sanderaan Egyanus Kogoya selama hampir 2 tahun berjalan cukup dramatis, pembebasan tanpa ada pertumpahan darah, dan bagaimana cerita di balik layar dari drama pembebasan ini. Pembahasan dalam video ini telah disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Yosua Tewu dengan judul atau tema, Misteri Pembebasan Sandera Philip Martens dan Meradangnya Sebi Sambom, dan dalam momen ini juga, Yefri P. Bomanak, Ketua OPM turut hadir memberikan klarifikasi terkait pembebasan sandera Kapten Philips yang sudah terjadi. Ketua OPM Yefri P. Bomanak melalui akun pribadinya telah menulis bahwa misi pelepasan penyanderahan jadi kacau karena Tuhan tidak kehendaki cara-cara kerja yang tidak berkenan bagi Tuhan terhadap perjuangan bangsa. Untuk diketahui bersama bahwa, pembebasan sandera ini telah terjadi pada Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Sebi Sambom menyatakan bahwa ini terjadi di luar dugaan dan tidak sesuai dengan protokol atau prosedur yang telah dibangun oleh Sebi Sambom, yaitu proposal yang berisi protokol pembebasan sandera. Dan Komnas TPNPB, dalam hal ini jubir Sebi Sambom marah besar serta telah menganggap Egyanus Kogoya berkhianat terkait pembebasan ini. Di balik layar pembebasan sandera ini kemungkinan saja ada yang akan naik pangkat dan jabatan karena dianggap telah sukses bekerja. Tidak perlu kita tutupi lagi bahwa Papua itu jadi lahan subur bagi yang haus jabatan. Di awal video tadi ada sedikit bocoran soal cyber security negara ini. Pertanyaannya adalah untuk misi Freedom West Papua. Apa yang akan terjadi jika pihak OPM berhasil memanfaatkan kekacauan politik yang terjadi di lingkungan Istana Negara? Dan mampukah OPM TPNPB memanfaatkan hal-hal yang berkaitan dengan kekacauan politik di negara ini dengan tujuan memerdekakan Papua Barat? Selamat menyaksikan, dan salam hormat dari saya YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip. Ini yang saya ingin supaya saudara punya pemahaman yang benar ya, jangan salah paham terhadap semua hal ini. Dan supaya juga dengan ini tidak ada pihak-pihak yang di Indonesia terutama yang mengangkat dirinya sebagai pahlawan. Ya, oh saya yang punya usaha itu membebaskan Philip Martens. Tidak ada satu jenderal pun yang berhak mengklaim itu prestasinya. Baik dari Tentara Nasional Indonesia maupun dari Polisi Republik Indonesia, mau dia Damai Kartens kayak atau apa, tidak ada satupun jenderal manapun, pemimpin dari kepolisian dan tentara yang berhak mengklaim pembebasan Philip Martin itu atas upaya mereka. Ya, nggak boleh. Karena apa? Saya yang tahu persis bahwa itu sebenarnya niat baik sendiri yang lahir dari hati mereka, dari terutama Pak Sebi Sambom. Ya, jadi saudara-saudara yang kekasih, mereka mau melepaskan Philip Martin semata-mata bukan karena takut dibom, takut dihancurkan dan sebagainya. Justru mereka minta ketika invasi militer Indonesia yang mereka katakan begitu sama saya, itu lebih gencar ke daerah Dugama, Darakma itu, yang terakhir-terakhir dengan helikopter itu banyak video-videonya yang beredar. Beliau katakan bahwa kami tidak takut, kami perang mau dengan cara curang Indonesia yang tidak berimbangan melawan kami. Ya, kami secara bergerilya, kalau mau pakai peralatan-peralatan canggih seperti pesawat tempur, pakai drone dan sebagainya, ya silahkan saja. Kami juga tidak pernah takut, kata mereka begitu. Dan yang kami takutkan justru dengan sikap begitu, itu bisa menghasilkan korban di pihak Philip Martens yang bisa menjadi korban pemboman, tewas, atau gempuran, atau serbuan itu. Nah, lalu kemudian begitu Philip mati, nanti kami yang dituduh, yang membunuh dan sebagainya. Itu percakapan kami dengan dia. Saya buka saja di sini. Ya, dan itu juga Pak Sebi tahu dan sudah mengizinkan, dan termasuk Pak Yefri Bomanak dalam bahasan-bahasan terbuka pun seperti itu. Ya, dan saudara-saudara yang kekasih, lalu apa yang terjadi kemudian? Itu sebabnya ketika saya sampaikan bahwa pembebasan Philip Martens menghasilkan sukacita karena kemanusiaan. Ya. Tapi di satu pihak, saudara-saudara, jangan ada yang memanfaatkan ini untuk menjadi semacam
batu loncatan arena mencitrakan diri. Seolah-olah mereka lah yang berprestasi membebaskan. Enggak. Mau itu politisi Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Polri dan sebagainya, pemerintah Indonesia, tidak. Karena buktinya selama ini nggak bisa kok. Hampir 2 tahun ini segala macam upaya dilakukan, mental semua nggak bisa, ya kan? Ya. Lalu kalau ini terjadi, saya lebih percaya ungkapan tulus dari Pak Sebi Sambom, hatinya, dan kemudian dia berbicara kepada Egyanus Kogoya, ya, dan mengatakan bahwa proposal itu ya, harus dibuat. Proposal itu artinya strategi sebenarnya. Bagaimana strategi membebaskan Philips Martins dengan tidak melibatkan satu unsur pun, unsur berwenang dari Indonesia. Baik itu pemerintah, polisi, tentara. Ya. Mereka hanya minta ketika mereka masuk di daerah Ndugama, itu tidak, polisi dan tentara harus ditarik. Mereka bawa Philips, lalu pesawat terbang dari New Zealand yang sudah dibicarakan melalui pertelepon oleh Pak Sebi Sambom yang melakukan hubungan-hubungan diplomasi tingkat tinggi kepada berbagai pihak untuk memfasilitasi mendukung rencana pembebasan Philips Martins ini, saudara-saudara, supaya di backup penuh oleh semua pihak yang dihubungi oleh Pak Sebi Sambom. Jadi, dan Pak Sebi bilang bahwa mereka sudah setuju memberikan dukungan itu. Ya, lalu apa yang harus kita buat? Ya, supaya pemerintah Indonesia tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan, terutama kepada Philips Martins nanti. Diharapkan pemerintah diam saja, tenang saja, polisi ditarik, tentara ditarik, jangan ganggu. Termasuk ketika singgah ke Sentani nanti, ya dari situ, lalu nanti terbang ke Port Moresby, ya lalu dari Moresby baru langsung ke New Zealand. Ya, tidak boleh ke Jakarta. Ya, nanti di Port Moresby baru mereka bikin konferensi pers. Itu tadinya pembicaraan kami dalam proposal yang dibuat itu, supaya karena pembahasan proposal yang Pak Sebi bicarakan itu dalam video itu pernah beliau bahas secara tersendiri sama saya, secara pribadi. Ya, dan kemudian itu beliau buat konferensi pers. Jadi saya juga tahu apa yang dibuatkan oleh Pak Sebi dalam strategi yang mulia ini, yang bagus ini. Bagi saya ini strategi yang mulia, bagus. Ya, dan ya peran kita supaya membicarakan kepada pemerintah dan semua pihak, baik langsung atau tidak langsung, supaya ya rencana ini didukung dengan memposisikan diri, jangan bereaksi, biarkan saja. Ya. Dan mereka juga sudah janji kok dalam membebaskan itu mereka tidak akan bikin kerusuhan, kekacauan. Ya, mereka betul-betul hanya ingin melepaskan Philips Martins saja. Nanti Philips Martins sudah nyebrang ke Papua Nugini, ke Port Moresby, PNG sana, barulah mereka kembali ke hutan, ke tempat masing-masing. Ya, jadi yang penting Philips sudah dilepaskan berdasarkan niat sukarela mereka. Jadi pembebasan Philips Martin itu niatan murni dari mereka sendiri. Ya, tidak ada semacam bargaining politik apa segala macam, ya, yang istilahnya atau usaha dari orang tertentu, tokoh tertentu dan seterusnya. Ya, nggak ada, saudara-saudara. Itu makanya saya katakan jangan ada satupun, siapapun, mau dia tokoh politik, tentara, pemerintah, polisi, siapapun dia, ya, tidak boleh mengklaim itu prestasinya. Apalagi mau pamer diri, pencitraan diri, seolah-olah pembebasan Philips Martin itu adalah prestasi mereka, misalkan jenderal polisi, jenderal TNI, atau politisi siapapun misalkan, ya, yang saya dengar santer namanya diberitakan seperti Pak Lenix Kogoya dan sebagainya. Nggak bisa, nggak ada cerita siapapun, mau ketua MRP, DPD Papua dan seterusnya. Nggak. Kalau itu kan sudah bertahun-tahun, sudah hampir 2 tahun. Ada upaya dari pemerintah daerah gagal, negosiasi dengan utusan polisi, intelijen dan sebagainya gagal. Mau dari pusat dari mana gagal. Ya. Selama mereka tidak mau, ya itu tidak bisa. Tapi waktu mereka tersadarkan bahwa sudah cukup lama mereka menyandra Philips Martin dan ada keinginan untuk ya sudahlah, kalau memang Indonesia tidak mau mendengar, Indonesia tidak mau buka pintu dialog, kalau Indonesia tidak mau ajak kami berunding dan sebagainya, ya sudahlah. Ya kami nggak pusing juga. Kami akan tetap berjuang, tetapi dari hati kami sendiri yang ingin membebaskan Philips Martin karena masalah kemanusiaan. Ya, saya mendengar itu saya bilang, saya respect dengan Anda Pak Sebi. Ya, saya salut dengan Anda. Jadi saya bilang, oke, harus diurus dengan baik. Dan terjadilah video itu tadi. Ya, saya ulang sekali lagi videonya ya, supaya Anda bisa dengar baik-baik, saudara-saudara ya. Oke, ini dia. Bagaimana kalau Tuhan sudah siapkan untuk semua untuk mengambil pilot, berarti kami akan bicara untuk kemanusiaan ini. Nah, jadi itu bisa penjelasan supaya pasukan atau pemimpin yang semua sudah hadir bisa dengar. Ya, hormat itu bagus. Pertanyaan yang bagus dan sekarang persiapan kami begini. Karena pilot Panglima
Korakian Dugama dan pasukan tahan, maka kami sudah lakukan diplomasi tingkat tinggi, pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, kami sudah lakukan komunikasi tingkat tinggi. Jadi kita punya fasilitator itu dari Jerman dan Swiss, Norman Foss, Dewan Sekretaris Dewan Gereja sedunia terlibat untuk menangani ini. Terlibat dialog beberapa negara, juga mereka langsung komunikasi dengan Selandia Baru, kami sudah lakukan, termasuk ada tim fasilitator kami itu untuk Indonesia juga ada. Jadi dia punya tugasnya sampaikan ke pemerintah Indonesia untuk buka koridor, open dalam bahasa Inggris open koridor. Open koridor itu buka koridor pengertiannya begini. Kita kalau mau jemput pilot itu semua pasukan non-lokal yang ada di distrik-distrik itu tentara Indonesia pilot sudah ditarik semua. Begitu pengertiannya, ditarik. Setelah itu tim kami akan masuk. Jadi kami setting begini. Ini kan minggu depan kita mau rapat ini. Minggu depan bukan minggu ini. Minggu ini sekitar hari Sabtu pasukan kami tiba, kita rapat, kita bikin proposal. Dari proposal itu nanti kami kirim kembali ke Panglima Kian dan pasukan dengan utusan semua ini bisa juga bersama-sama tetap tinggal karena kita dalam waktu dekat ini minggu ini juga kita harus kerja ini proposal. Proposal itu isi proposal itu salah satu isinya open koridor itu buka koridor itu pengertiannya Indoama itu tentara polisi ditarik dan buka berikan kebebasan begitu. Jadi orang yang warga sipil yang jemput ini dari internasional dan nasional begitu. Jadi mereka harus aman tiba dengan tim jurnalis yang kami undang itu BBC, Al Jazeera, dan Reuters. Reuters kami undang untuk datang langsung bisa saat Panglima menyerahkan pilot kepada tim yang kami kirim. Di situ mereka akan bikin rekaman dan mereka pulang publikasi. Dan wartawan yang kami undang, itu yang membantu kami selama ini yang mempublikasikan kami di dunia berita. Kami tidak akan kirim wartawan yang tidak diseleksi. Macam itu. Yang poin berikutnya, pemerintah Indonesia harus mengizinkan pesawat charter kami landing di Sentani. Begitu, pesawat berbadan besar. Kita mau charter pesawat nih, kita tidak main-main, kita mau tunjukkan kepada dunia bahwa TPNPP mampu begitu. Itu kan baru dengan orang, ini main-main boleh. Ini tidak ada, ini diplomasi komunikasi tingkat dia gue kurang. Pilot tahan ke pak. Soalnya kau ada, orang waktunya tuh, Tuhan kasih tahu bahwa ini komunikasi yang bagi komunikasi kurang ya. Nah, itu intinya begitu. Jadi, salah satu poinnya itu. Salah satu poinnya kita akan meminta pemerintah Selandia Baru kirim surat ke pemerintah Indonesia bahwa pemerintah Indonesia wajib mengizinkan delegasi kami masuk ambil pilot dan pilot itu hanya one stop dalam flight internasional namanya one stop itu satu dari Dugama langsung tiba di Sentani, dari Sentani tiba di Mosby Selandia Baru, tidak lewat ke Jakarta karena kalau lewat Jakarta tuh kami juga khawatir nanti Indonesia wanti-wanti dia begitu, kami sudah hitung begitu. Jadi isinya itu salah satu poin. Jadi proposal ini kita singkatkan poinnya kami kirim supaya adik Panglima dengan pasukan lengkap begini kumpul baru bikin rekaman kirim untuk kami proposal itu kami kirim ke pemerintah Selandia Baru dan pemerintah Selandia Baru dan Indonesia. Yang kami minta tentara polisi Indonesia juga punya kewajiban untuk melindungi menjaga keamanan dalam misi ini. Begitu. Kalau dia mengganggu berarti itu melanggar perjanjian kami. Karena ini kami akan sampaikan secara internasional. Untuk itu proses-proses pertama itu diplomat kami dengan delegasi Indonesia mereka sudah melakukan pertemuan di Singapura. Dan saudara-saudara, apa yang saya ingin kemukakan kepada saudara bahwa mereka tidak main-main, mereka mengupayakan dengan segala cara, bahkan bernegosiasi, melakukan dialog tingkat tinggi dengan berbagai pihak di luar negeri. Itu merupakan hal yang luar biasa, ya. Walaupun Pak Sebi sudah bicara di situ bahwa ada orang yang dia percaya di Indonesia untuk membicarakan ini kepada pemerintah. Saya tidak perlu kasih tahu siapa orangnya, ya. Tetapi Anda pasti tahu OPM, TPNPB nggak sembarang mau percaya orang, dan pemerintah juga tahu, ya, bahwa tidak sembarangan. Bahkan TNI sudah nggak dipercaya oleh OPM, Polri tidak dipercaya, ya, dan pihak pemerintah apalagi nggak dipercaya oleh mereka, ya. Tapi harus saya ingatkan sekali lagi, tidak boleh ada orang yang menggunakan kesempatan ini lalu kemudian melakukan pencitraan diri sebagai prestasinya di lapangan, baik itu dari TNI atau Polri atau pemerintah atau politisi manapun, nggak bisa. Ya, karena saya tahu cerita di balik ini semua, betul-betul karena saya terlibat langsung dengan mereka dan ini dari ketulusan hati Pak Sebi, ya, dengan Egyanus Kogoya dan kawan-kawan yang akhirnya menyetujui hal itu, ya, demi mereka juga punya nama baik di luar negeri sebagai perjuangan mereka dan juga terutama soal kemanusiaan. Mereka jatuh hati, jatuh kasihan sama Philips Martens, gitu. Saudara-saudara yang kasih, berikut ini saya akan tampilkan suara dari Pak Sebi Sambom, termasuk apa yang sebentar ini akan kita dengar suaranya beliau ini, Pak Sebi, dalam rasa kecewanya, marahnya, peradangannya,
Itu biarlah urusan internal mereka. Kita nggak usah campur ya. Kita nggak usah campur. Pak Sebi, seperti yang Anda sudah katakan, kalau Anda dengar, Anda sudah mengizinkan saya untuk mengupload ini, mengekspos ini, membicarakan ini di publik. Dan saya berharap kalau Anda mau masuk, Anda bisa bicarakan ini juga langsung menjelaskan, atau siapapun yang mau masuk. Ya. Dan dari pihak pemerintah, dari pihak intelijen, dari pihak siapapun, termasuk Damai Karten, siapapun ya, saya minta rekaman ini tidak dimanipulasi, tidak tidak dibuat menjadi sebuah persoalan. Ya, tetapi mungkin bisa membuat semacam antisipasi sekuritas saja. Ya, dan saya berharap apapun yang Pak Sebi sampaikan di dalam voice recordingnya itu hanya ungkapan kemarahan saja. Ya, kekecewaan saja. Apa itu saudara-saudara? Saya langsung saja. Ya, nggak usah saya ngomong lagi, saya langsung saja. Ini dia saudara-saudara ya. Saya ambil dulu rekamannya dan saya perlihatkan kepada saudara, pendengarkan. Saya izin tetap menampilkan wajah Pak Sebi, ya, karena ini suaranya yang saya ingin putarkan kepada saudara. Ya, ini dengarkan baik-baik. Ini voice recording beliau ya. Selamat malam kepada semua pejuang Papua Merdeka di seluruh dunia, rakyat bangsa Papua Barat, para diplomat di seluruh dunia, dan juga warga dunia, internet Indonesia, dan wartawan semua. Kami perlu sampaikan bahwa video ini rekaman tanggal 24 Agustus tahun 2024, di mana Panglima Ki Anus Kogoya video call dengan juru bicara Komando Nasional terhadap Pembebasan Nasional Papua Barat, Tuan Sebi Sambom, pada tanggal 20 Agustus 2024. Di mana Panglima Ki Anus mengatakan bahwa kalau juru bicara dengan timnya siap bisa jemput pilot, tolong segera keluarkan proposal dan menjemput. Maka kami sudah melakukan sesuai permintaannya, mengumumkan proposal sampai kita mengirim surat di Sekjen PBB untuk meminta fasilitasi. PBB Selandia Baru sudah setujui untuk mendukung proposal kami. Hanya kita menunggu tanggapan pemerintah Indonesia. Hampir semua orang mengatakan mendukung kesediaannya. Kami sudah membangun semua jaringan komunikasi tingkat tinggi, diplomasi tingkat tinggi melalui fasilitas kami dari Eropa, Asia, Amerika, Australia, Selandia Baru, semuanya kita sudah lakukan. Tetapi mengejutkan dengan Egyanus dan kelompoknya mengkhianati Komnas DPNPP yang ditugaskan bekerja keras siang malam juru bicara, yang kami anggap ini mengkhianati, dan Egyanus dan kelompoknya selama ini mengklaim tentara pembebasan nasional, tetapi pada hari ini tanggal 21 September 2020 membuktikan bahwa mereka adalah kelompok-kelompok yang pengecut yang menyerah diri kepada TNI Polri dengan menyerahkan pilot kepada TNI Polri. Itu artinya mereka tunduk kepada TNI Polri yang kami anggap mereka musuh, tapi menyerahkan pilot kepada TNI Polri dengan tawaran keluarga, dan kami sudah mencurigai mereka terima uang suap dari Indonesia. Ya, terus terang, kalau mau membuktikan, tapi kami punya kecurigaan itu benar, akan jadi benar. Kelompok ini, Edison Kuyangke dan timnya menerima suap dan tidak ada ampun bagi mereka di atas tanah Papua ini. Sebelum merdeka ataupun setelah merdeka, mereka akan menanggung konsekuensi dari pengkhianati perjuangan kami. Kami sudah kerja keras mengumumkan proposal, siap jemput. Pemerintah Selandia Baru mengatakan siap mengirim pesawat. Ini, jadi kami sampaikan ini, jangan main-main dengan perjuangan ini. Pejuang semua dengar. Siapa yang pengkhianat akan mati. Jangan main-main mengecewakan kita kerja. Kami kerja siang malam. Dari video ini Panglima Ki Anus dia minta, coba ikuti. Maka kami kerja sesuai permintaan dia, tapi dia dan keluarganya mengkhianati perjuangan Komando Nasional. Jadi kami masih punya 35 komando daerah pertahanan. Satu komando itu dari pengkhianat tidak masalah. Kami akan lanjutkan perang terus. Bukan hanya orang tua saya bisa perang, semua suku ini bisa perang. Begitu hormat. Jangan main-main. Silakan mewartakannya apa yang juru bicara sampaikan ini. Ya, saudara-saudara, itu voice recording dari Pak Sebi yang dia kirimkan langsung ke saya. Ya, supaya saya tahu apa yang terjadi di balik upaya tulus ini, kemudian terjadi menurut beliau pengkhianatan. Ya, dan terakhir dia kirim ini kepada saya. Ini kalau saudara lihat, ini dari Pak Sebi Sambom. Ada foto Pak Luhut Panjaitan. Ini bertemu dengan orang siapa? Anda lihat sendiri lah ya, siapa beliau. Ya. Terus ini, lalu ada ini. Ya, lalu yang saya mau kasih lihat komentarnya. Egyanus Kogoya dan kelompoknya tergiur kepentingan politik pilkada Nduga. Edison Gwijangge janji akan kasih uang untuk beli senjata. Maka Egyanus Kogoya dan kelompoknya serahkan pilot ke Edison Gwijangge. Ini dari Sebi Sambom. Ya. Oke. Saudara-saudara yang kekasih, agak kecut juga saya dengarnya. Niat tulus dari Pak ini ternyata, kalau saya lihat sih dari uraian Pak Sebi Sambom, sebenarnya Egyanus
Ya, tidak boleh melakukan itu. Tetapi beliau tergiur dari janji Pak Edison Gwijangge untuk memberikan uang supaya nanti bisa pakai beli senjata. Kalau ini benar harus diusut ini, Edison Gwijangge. Ya, kalau ini bukan fitnah dari Sebi Sambom, bahwa Edison Gwijangge menjanjikan menurut dugaannya, ini dugaan ya, ini tidak ada kepastian karena ini dari pihak Pak Sebi Sambom. Ya, kalau sampai betul begitu, itu kan membiayai, mendanai OPM untuk itu. Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, tetapi kalau soal sorry, saya agak tegang, saudara. Saya agak emosional juga sih. Ya, saya perlu menenangkan diri sedikit. Artinya kalau betul nama yang disebut ini melakukan semacam pembujukan lewat penyuapan janji untuk belikan senjata bagi mereka, dan kemudian tadinya skenario tanpa hal itu mereka mau menyerahkan, Egyanus mau serahkan berdasarkan inisiatif Pak Sebi Sambom, Philips Martin berdasarkan kemanusiaan, tapi kemudian dibelokkan karena tergiur oleh janji Pak Edison Gwijangge ini. Ya, kalau Pak Edison dengar ini bisa masuk dan klarifikasi, Pak. Ya, itu menjadi satu catatan buruk sebenarnya. Ya, kenapa mesti dibujuk pakai uang untuk memberikan senjata dan sebagainya? Dan kalau saya nggak salah, menurut Pak Sebi itu sekarang Edison Pak Egyanus Kogoya kayaknya menyerahkan diri nih kepada kepolisian. Ya, saya nggak tahu apa skenario ini, saya nggak ngerti ya. Saya nggak campur sampai ke situ, tapi saya dengar semua laporan ini dari Pak Sebi Sambom, dan saya minta tanggapan saudara. Ini saya buka ruang diskusi sekarang dan sudah ada teman yang masuk. Bagaimana sebenarnya ke depan? Bagaimana ini hal terjadi? Dan sudah ada semacam penebaran ancaman dari Pak Sebi, kemarahan beliau terhadap apa yang dilakukan oleh Egyanus yang dia anggap berkhianat terhadap kesepakatan mereka membebaskan Philips berdasarkan kemanusiaan, bukan berdasarkan uang, apapun alasannya. Jadi kalau Edison menjanjikan uang misalkan kepada Egyanus dan Egyanus mau menyerahkan, tapi kemudian dia ditangkap, dia menyerahkan diri atau ditangkap dengan strategi itu, nah itu berarti Pak Edison Gwijangge melakukan pembohongan, tapi juga Egyanus terbujuk rayu dan melakukan pengkhianatan. Maka geramlah, meradanglah Sebi Sambom. Apa pendapat Anda? Mari kita berdiskusi. Nih, Pak Jeffrey Bomanak, saya berharap Anda masuk dong, Pak Gawak, dengan Pak Sebi. Terangkan apa yang terjadi nih. Ya, supaya jangan juga kemudian ada teman-teman yang terprovokasi lalu kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik di hutan sesama TPNPB atau sesama orang Papua, apalagi menyasar keluarga-keluarga yang dianggap pejuang kemerdekaan Papua ini. Janganlah. Kalau saya berharap jangan. Pak Sebi Sambom harus bisa menguasai diri dan teman-teman. Oke, ini Pak Ketua OPM masuk. Selamat malam Pak Ketua. Mr. Jeffrey Bomanak, selamat malam. Shalom, selamat malam Bapak Bishop Joshua bangsa Papua. Saya sudah sampaikan kekecewaan kita punya juru bicara ini, ya, misteri di balik pembebasan Sandra Philips Martins dan meradangnya Sebi Sambom. Silakan, Anda mau bicarakan apa ini Pak Ketua PM? Apa yang terjadi sebenarnya? Terima kasih Pak Bishop yang mengawali isu dari penyanderahan ini mungkin dari beberapa episode Paradoks Papua yang sangat menolong seluruh rakyat bangsa Papua yang ada di semua daerah terpencil. Bahkan Pak Bishop, selama penyanderahan ini rakyat Dugama dan juga seluruh pasukan TPNPB OPM itu walaupun di hutan tapi mereka merindukan Paradoks Papua itu macam merindukan nona yang manis begitu. Bujuk terus Pak Bishop. Mantap, jalan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena selalu saya biasa sampaikan bahwa Pak Bishop adalah orang yang penting di Indonesia, yang sangat mengerti hati orang Papua untuk harus ada keterbukaan informasi, transparansi terhadap semua konflik yang terjadi di atas tanah Papua selama 63 tahun. Paradoks Papua semacam lilin di kegelapan, yang dimana tidak ada transparansi dan independensi informasi bagi seluruh rakyat Papua terhadap semua kasus-kasus konflik di atas tanah Papua. Pak Bishop, kita kalau membuat sebuah skema atau semacam framework terhadap beberapa kasus belakangan ini di Papua, setelah hadirnya Paradoks Papua itu ada sebuah peningkatan transparansi informasi yang dimana menurunkan eskalasi kekejaman negara terhadap konflik yang terjadi di atas tanah Papua. Dan kami melihat bahwa peran media keterbukaan transparansi informasi yang
sungguh luar biasa yang diimplementasikan oleh Paradoks Papua yang bisa menekan eskalasi politik konflik di atas tanah Papua. Dan itu adalah suatu hal yang belum pernah terjadi di dalam pemerintah Indonesia dari semua media-media yang lain. Itu kelebihan dan hikmat yang diberikan kepada Bapak Bishop dan Paradoks Papua. Oleh sebab itu, Pak Bishop, kami bisa katakan bahwa Bapak Bishop adalah salah satu pahlawan yang dimana menekan kedua belah pihak, antara kami, OPM TPNPB, kemudian juga pemerintah Indonesia khususnya TNI Polri, dalam spekulasi atau rangkaian pembebasan pilot Philip Martin. Sampai dengan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Pilot Philip Martin itu, seperti awal kami sudah bicara, bahwa rakyat Papua sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, telah terbukti bahwa hampir 1 tahun 6 bulan, seperti yang tadi Pak Bishop bicara, mungkin pilot Philip Martin sebelum masuk ke Dugama itu kurang cakap, kurang handsome. Tapi setelah ada di hutan Dugama dan keluar itu, semacam orang yang dikukus atau digagas serupa mungkin. Keluar mungkin sampai semua dunia dan Indonesia kaget. Mungkin OPM punya hotel di hutan kah? Bukan, ada salon di sana, ada OPM punya salon OPM punya salon di hutan kah, atau OPM punya apa menu-menu makanan yang betul-betul membuat sampai Philip Martin ini luar biasa segar dan bugar keluar itu. Pak Bishop bisa buktikan itu. Dari awal kan saya sudah bilang Pak Bishop, kami menyandra itu bukan untuk membunuh, memutilasi, tidak. Kami hanya mau menyampaikan hak politik kami, yang dimana pemerintah Indonesia sangat tertutup, tidak pernah bicara selama 60 tahun terhadap rakyat Papua. Oleh sebab itu, kami akan menjaga pilot Philip Martin ini seperti telur. Bapak Bishop masih ingat ya? Dan itu terbukti. Rakyat Indonesia dan masyarakat internasional bisa membuktikan bahwa Philip Martin keluar dalam keadaan yang begitu handsome. Dan itulah nilai perjuangan yang diyakini, yang dijalankan secara konsisten oleh organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dalam konteks ini saya mengapresiasikan, mengangkat topi kepada Brigadir Jenderal Muda Tuan Egyanus Kogoya dan juga seluruh pasukan TPNPB OPM Kodam 3 Dugama Darakma. Dan saya berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat Laninduga yang dimana betul-betul menjaga makan, minum, keselamatan daripada pilot Philip Martin, yang dimana mengangkat martabat, harga diri, kehormatan perjuangan bangsa Papua di tingkat internasional. Pak Bishop, satu hal yang perlu saya mau sampaikan, bahwa rakyat Papua itu rakyat yang paling unik di dalam NKRI. Keunikan orang Papua, ketabahan orang Papua, menghormati manusia, menghormati sivilian, masyarakat sipil. Dari awal kami sudah katakan bahwa tidak ada satu aturan di dalam Konstitusi 1 Juli 71 yang diyakini oleh TPN-OPM, oleh semua pasukan kami, bahwa kami akan mencelakakan rakyat sipil. Kami sangat menghormati semua orang Indonesia, dari Jawa, Batak, Bali, Sumatera, Kalimantan, dari Bugis, dimanapun yang ada di Papua, kami sangat menghormati mereka. Yang kami perjuangkan, yang kami tantang, dan yang kami tidak terima di atas tanah ini adalah penjajahan. Mungkin itu juga ada dalam butir undang-undang pemerintah Indonesia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu harus dihapuskan karena penjajahan di atas dunia tidak boleh ada. Bapak Bishop, saya mau mengakhiri sedikit. Walaupun kami menyatakan bahwa penyanderaan yang kami lakukan itu untuk mengangkat bargaining politik kami, di mana bagaimana pemerintah Indonesia bisa mendengarkan kami. Dalam proses penyanderaan ini, hal itu gagal total. Tidak diakomodir sedikit pun, karena kami yakin bahwa pemerintah yang saat ini sedang menjajah kami, pemerintah Indonesia, tidak memiliki hati untuk duduk bersama kami OPM, dan itu tidak terjadi. Pak Bishop, saya sedikit agak arogan, mungkin bisa diparadoksal, bahwa sedikit tidak terima kalau kami membebaskan pilot Philip Martin karena pertimbangan kemanusiaan. Sangat benar. Karena kami sebetulnya bangsa ini, kami tidak punya masalah terhadap semua manusia. Yang kami mau setelah slogan pembebasan ini dengan pertimbangan kemanusiaan, itu pun saat ini mulai malam ini, mulai pembebasan ini terjadi, kami mau untuk pemerintah Indonesia menghormati manusia rakyat Papua di atas tanah yang Tuhan ciptakan. Amin. Jangan sampai kami menjaga Philip Martin dengan baik, kami keluarkan Philip Martin, entah itu dengan proses apapun ya, dengan proses apapun, kita semua berperan. Kita semua berperan, mulai dari Saudara Sebi, kemudian Tuan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, dan juga termasuk Pak Bishop, dan kami semua. Pemerintah Indonesia di sisi lain akan mendapatkan citra yang baik di tingkatan internasional, entah siapapun yang mengklaim
Tapi kami perlu katakan, kami menekankan pernyataan Pak Bishop tadi itu 100% benar. Tidak ada satupun dari TNI, Polri, pemerintah Indonesia, elit politik siapapun yang bisa berbangga bahwa Philip Martin ini keluar karena kemauan mereka. Paradoks Papua salah satu program yang harus di mana seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia berterima kasih. Karena di dalam Paradoks Papua ini kami berbicara tentang kemanusiaan, keadilan, demokrasi, untuk bagaimana sampai Pak Bishop, bahkan sampai kita baku DPO dalam Paradoks Papua ini. Mungkin tidak di dunia nyata, tapi Faisal Ramadhani kasih DPO saya kasih DPO dia lagi di dalam paradoks ini. Ada lucu-lucu sedap, tapi ya itu sudah yang disebutkan retorika politik. Dan Pak Bishop, akhir daripada saya punya statement sedikit di malam ini, kami mau atas nama Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat bahwa kami telah membuktikan bahwa Philip Martin kami jaga seperti telur. Dan kami yakin bahwa Indonesia mendapat citra yang baik di tingkatan internasional karena Philip Martin keluar dalam keadaan selamat. Kami minta untuk pemerintah Indonesia setelah keluarnya Philip Martin, tidak boleh sedikit pun melakukan operasi militer di wilayah Dugama, Darakma, dan juga seluruh wilayah pegunungan, bahkan seluruh wilayah Papua. Operasi militer pengiriman pasukan organik dan non-organik tanpa alasan di atas tanah Papua itu harus dihentikan. Pemerintah Indonesia harus menghormati itikat baik. Dan dalam kesempatan ini, ada satu kasus terhadap Malcolm yang dimana dibunuh di Alama yang tidak sampai saat ini kami minta untuk harus ada tim investigasi, tapi itu belum pernah diungkap lagi. Ini harus ada sebuah tanggung jawab bersama antara OPM dan pemerintah Indonesia untuk kembali menginvestigasi pilot itu yang sudah dibunuh. Mungkin itu pesan kami. Dan Pak Bishop, saya bersyukur Paradoks Papua tidak boleh stop. Paradoks Papua harus berjalan terus. Entah Indonesia mau menstigmatisasi Bishop sebagai OPM, tidak jadi soal. Rakyat Papua mau menstigmatisasi Pak Bishop atau Paradoks Papua sebagai Indonesia, tidak jadi soal. Yang terpenting orang-orang benar di dalam Indonesia dan di atas tanah Papua sudah mengakui bahwa Paradoks Papua adalah media yang dimana Tuhan kehendaki untuk harus ada untuk mewujudkan kebenaran. Amin. Tuhan memberkati Bapak Bishop dan sekeluarga. Tuhan memberkati TPN PBOPM. Tuhan memberkati pemerintah Indonesia untuk harus membuka diri berbicara bersama Organisasi Papua Merdeka untuk menyelesaikan konflik yang ada di atas tanah Papua, menghormati rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat sama seperti pemerintah Indonesia dan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Terima kasih dan selamat malam. Malam Pak Jeff, terima kasih Anda sudah memberikan penjelasan dan arahan-arahan yang teduh supaya tetap tenang. Apapun cerita di balik layar, bagaimanapun drama ini kemudian dipentaskan, dan ada yang gembira, ada yang merasa menang, tapi ada juga yang merasa kecewa dan bahkan meradang. Ya, tetapi apa yang kita inginkan bersama yaitu pembebasan Philip Martin sudah terjadi, dan ini adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah orang-orang tertentu atau hebatnya prestasi oknum-oknum tertentu, tapi semata-mata ini ketulusan dari pihak TPN PBOPM sendiri yang menginginkan sudah harus mengakhiri penyandaraan Philip Martin karena masalah kemanusiaan, dan juga tidak ada gunanya untuk meneruskan itu, membuang energi dan apa segala macam penyandaraan ini. Toh juga tetap ada yang memperjuangkan di tingkat nasional, berbagai pihak untuk memperjuangkan cita-cita yang diusung oleh OPM dan TPNPB-nya itu. Ya, jadi begitu. Pak, sabar sedikit, mungkin ada yang mau bertanya nih. Tadi juga Pak Yones mau bertanya, tapi ini sabar sedikit. Ini ada Pak Wenda masuk. Pak Wenda Israel, selamat malam, shalom. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Iya Pak, malam. Pak Unduganap juga selamat malam Pak Unduganap. Ibu Unduganap atau apa? Selamat malam Pak. Sebentar Pak Wenda ya. Saya sapa dulu yang baru masuk. Oke, kalau belum bisa menyaut Unduganap, biar Pak Wenda bicara. Pak Wenda, di sini ada Pak Jeffrey Bomanak, pegawai Ketua OPM kita, dan silakan Anda mau bertanya apa. Unduganap, selamat malam, shalom. Oke, silakan lanjut Pak Wenda. Anda sudah dengarkah pikiran kita? Ya, dengar Pak. Apa komentar Anda Pak? Saya nggak usah ulang ya Pak. Ya, terima kasih. Saya mau sampaikan sedikit. Pak Pilot, ini kami harap segera pulangkan ke kampungnya, karena 1-2 hari di Indonesia itu berbahaya. Kami berharap berbahaya. Karena gitu ya. Saya jadi ketawa. Karena berbahayanya kenapa? Bicara dulu, Pak C. Ya, karena kami tahu, sudah pelajari bahwa kelakuan orang-orang itu biasa ada syarat-syaratnya banyak untuk mematikan orang. Akhirnya kami berharap harus pulang secepatnya. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih.
bukan kalau lama nanti di Indonesia kemudian dia punya kegantengan, kecakapannya dia yang sekarang ini luntur gitu ya, karena Ya, Pak Jeffrey ya begitu ya. dia keluar dari hutan dia jadi ganteng, jadi cakep, bersih, luar biasa gitu ya. Ini nanti jangan sampai kelamaan di Jakarta dia jadi jelek lagi tuh. Ya, luar biasa. Saya sendiri kaget Pak Jeff. Ini Philips keluar jadi fatsung sekali ya, tambah ganteng, tambah cakep ya, luar biasa. Mungkin ada orang bilang begini, kayaknya gue juga pengen disandra itu. Saul Bomai bilang begini Pak Ketua, itu Philips itu diservis sampai semua dia punya kebutuhan biologis lahir batin diservis katanya. Ini betul atau ini kita punya Sengkuni ini bicara macam-macam? Mana ini Saul Bomai? Oke. Gimana pendapat Anda Pak Ketua? Ini saya sampai curiga betul-betul ini di Ndugama ini ada hotel, ada salon, atau bahkan ada sauna kali atau apa ya sampai Philips ini bisa jadi ganteng begitu, sedangkan Ketua OPM tambah jelek kayaknya. Iya, Ketua OPM tambah jelek kenapa? Karena sudah tidak mau kasih tampil muka lagi tuh. Ya biasanya tampil gagah-gagah, ganteng. Karena Philips mungkin jadi tambah cakep gitu ya, jadi agak minder sedikit Kak. Kak bisa ini cara bakar-bakar juga mana hebat. Bakar-bakar batu Pak C. Oke, sebentar. Nduganap, selamat malam Nduganap. Shalom. Buka mic-nya, sister. Ini Ibu Kak atau apa ini? Mama, Nduganap. Selamat malam. Buka dulu mic, buka mic-nya, baru bicara. Nduganap, shalom. Oke, kalau belum mau bicara, Pak Yones, ini ada Pak Ketua. Tadi mungkin mau bertanya, silakan Pak Yones. Pak Narobaya. Ya, shalom, selamat malam Pak Bishop. Iyo, itu ada Pak Ketua kalau mau bicara, tapi saya sapa dulu ini Pak Galkolik. Galkolik, selamat malam, shalom Pak. Pak Galkolik. Oh, ini nama susah-susah yang masuk ini, Nduganap, Galkolik. Susah juga dipanggil, susah juga menyaut ini. Ini gimana ini? Ya, dia cuma mau masuk karena ada Ketua OPM kali ini, jadi mereka cuma mau duduk sama-sama ini Ketua ini. Bagaimana ini Ketua ini? Aduh. Oke Pak Yones, silakan Pak. Ada Pak Ketua, silakan mau ditanyakan apa Pak? Baik. Shalom, selamat malam Pak Ketua Pak Pemanak. Hormat, terima kasih banyak, selamat malam. Aduh, saya rasa terhormat dan rasa berbahagia sekali kalau malam ini Bishop Yosua fasilitasi sampai saya bisa bicara langsung dengan orang yang saya tidak bisa sebut mau apa begitu. Amin. Artinya selama ini saya hanya dengar nama, tapi malam ini kalau saya bicara langsung itu sesuatu yang ya saya rasa bahagia sekali kalau bicara langsung seperti ini. Ya. Hormat puji Tuhan, terima kasih banyak. Ini honai kita bersama Pak. Paradoks Papua, Papua itu honainya orang Papua untuk berbicara, untuk curhat, untuk ya kita bahas apa-apa di sini Pak. Dan di sini tidak ada duka di antara kita. Gitu Pak. Iya. Jadi saya hanya mau sampaikan apa yang saya lakukan. Amin. Tadi bahkan beberapa waktu lalu tadi saya sudah sampaikan ke Bishop Yosua bahwa saya sejalan, setuju, sepikiran, sehati dengan apa yang saya punya saudara-saudara perjuangkan. Hormat. Dan saya punya perjuangan adalah perjuangan iman. Artinya saya bawa itu di dalam doa-doa saya. Bukan baru 1 tahun, 2 tahun. Sudah lama saya berjuang melalui iman saya. Dan tadi saya sampaikan kepada Bishop Yosua bahwa dari perjuangan iman saya yang saya lakukan, saya sudah dapat jawaban. Saya sudah dapat jawaban dan kita tinggal tunggu waktu Tuhan saja. Amin. Dan saya akan terus berdoa untuk saya punya saudara-saudara yang sedang berjuang dimanapun ada, di luar negeri kah, di hutan kah, di kota kah, di manakah. Saya akan terus berdoa buat itu karena saya sudah dapat jawaban. Amin. Ya, jadi kita tinggal tunggu waktu saja. Waktu Tuhan, kita tinggal tunggu waktu Tuhan. Hormat. Jadi hasil dari perjuangan kita bukan datang dari manusia, tapi datangnya dari Tuhan. Amin. Bukan dari Indonesia, bukan dari PBB, bukan dari siapa-siapa, tapi dari Tuhan melalui siapa yang Tuhan percayakan untuk wujudkan itu, serahkan itu kepada kita orang Papua. Amin. Itu iman saya. Itu iman saya dan saya sudah dapat jawaban. Hormat. Jadi dorongan buat Pak Ketua, maju terus, jalan terus. Sepanjang kita perjuangkan hal yang benar, Tuhan ada di belakang kita, ada di depan kita, ada di samping kiri kanan kita, dan kita
jalan bersama Tuhan sampai Tuhan sendiri wujudkan itu di depan mata kita. Amin. Saya dukung dan saya terus bawa dalam doa. Mulai malam kalau selama ini saya berdoa secara umum, tapi dengan pertemuan malam ini saya akan sebut nama Pak Ketua. Izin saya sebut nama Jeffrey Bomanak dalam doa-doa saya. Wah. Saya akan sebut nama Egyanus Kogoya dalam doa-doa saya. Wah. Karena itulah perjuangan iman saya selama ini. Terima kasih. Jangan lupa saya, Pak. Sudah pasti. Tentu. Terima kasih. Soalnya saya agak cemburu ini, Pak Jeffrey didoakan khusus, kita ini enggak, bagaimana ini? Sudah pasti, Pak Bishop. Amin. Saya masih ingat kata-kata yang Pak Bishop katakan sama saya di Swisswell Hotel Jayapura. Oke, baik. Luar biasa. Standby sebentar dulu Pak Yones. Ini ada kita punya komandan satu ini, Plato Kogoya. Selamat malam, Plato. Jago dia. Ya baru muncul ini baru keliling dunia dia ini. Mungkin dah tunggu kakak masuk, jadi udah masuk ikut. Hai. Shalom Bishop. Shalom. Bishop, kau nak kamu lihat makan ni. Nama lo hormat Bishop. Hormat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Pak Bishop buat room yang kembali Pak Bishop buka. Kemudian kakak saya karena hadir jadi saya naik juga. Kalau kakak saya tidak naik, saya naik. Seduga itu seduga. Aduh, kacau juga. Kata Tuhan Jeffrey Bomanak, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati buat perjuangan kakak. Ada darah, terima kasih. Bapak Pendeta kami, teman-teman, saudara-saudara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara dari luar bangsa Indonesia ini, kami ucapkan selamat malam buat semua. Ini diskusi yang sangat penting, kita perlu bangun sebuah paradoks penting sekali. Saya cuma ambil tema di sini proksi, karena di sini saya anggap ini sebagai sebuah proksi. Hal ini sebenarnya 2 bulan kemarin itu ada proksi yang muncul juga. Proksi ini dibangun dengan 3 jaringan basis besar, begitu. Ini pribadi saya sendiri, saya melihat pribadi saya secara pribadi, baik tingkat istana, baik tingkat provinsi Papua maupun yang ada di provinsi Papua Pegunungan. Jadi ada rangkaian 3 peristiwa yang dibangun bersama-sama ketika melihat ada sebuah momentum politik yang sedang terjadi di basis OPM dan TPNPB. Ini yang sedang dibangun, maka lahirlah beberapa proksi. Proksi ini punya jaringan-jaringan, ada kausal-kausalnya, pengikut itu sulit banyak mencari celah-celah untuk bagaimana mereka tuh bisa berdikari seolah-olah mereka ada di situ. Ini yang saya anggap ini sebagai perang proksi. Itu satu, Pak Bishop izin. Kata Bomanak izin, ini pandangan pribadi secara geopolitik. Hormat. Kemudian dalam strategi untuk bidang keamanan, proteksi keamanan, saya melihat begini, ini ada kepentingan orang-orang tertentu juga, baik di kalangan kita sendiri, orang Papua, maupun dalam kalangan TPNPB itu sendiri. Jadi TPNPB punya kapasitas dan punya ruang untuk membuka forum deklarasi bagaimana menunjukkan kapasitas, kapabilitas, kemampuan, perjuangannya orang OPM ini, orang KNPB ini, orang Papua ini, semua masyarakat itu menunjukkan citranya itu mereka melalui TPNPB. Tapi kemudian ada citra lain, ada warna lain yang masuk sini dari warna orang Papua sendiri, yang disebut dengan Papuan face Papuan. Dari istana turun, dari istana pada Kugirung pernah itu, mereka bangun deklarasi lewat apa? Sosial, lewat sosial. Kegiatan-kegiatan yang dibangun kemarin di Timika, di Jayapura, di Swisswell Hotel lagi itu, saya ikut juga itu. Bangun di Manokwari, bangun di Sorong, wah. Dan kalian ini terlalu bikin citra dan warna untuk membangun sebuah rekayasa. Rekayasa ini nanti diambil dipetik jadi apa? Ongkos kiriman. Tentara pakai, polisi juga akan pakai. Karena Satgas sudah dibubarkan. Itu kedua, itu poin penting. Ketiga, hal ini akan terjadi di detik-detik namanya pembebasan. Detik-detik pembebasan ini, woi semua cari muka. Ini terbaik, ini bukan main-main. Anak bangsa yang lain termasuk saya pribadi, saya hormati perjuangan. Perjuangan itu harga mati. Apalagi begini, mohon maaf, saya bicara soal Egyanus. Beliau itu anak seorang petarung. Tidak bisa sembarang-sembarang orang menjadi beliau kerjasama dengan Pak Sekda itu. Pak Sekda itu juga saya kenal itu. Pak Gujangge punya kakak laki-laki atau kakak iparnya. Beliau itu yang almarhum kemarin bupati juga. Kami kenal sama-sama di Wamena. Jadi karakter beliau, bagaimana beliau sampai ke dalam, beliau tidak begitu. Beliau tetap positif thinking. Beliau kalau bekerja di pemerintahan beliau tetap positif. Saya di tengah-tengah. Sebagai saudara yang lagi bicara merdeka silakan. Karena beliau ada di tengah-tengah. Tapi saya akan tetap perjuangkan untuk masyarakat umum yang ada hidup di NKRI itu ada saja. Hipotesanya kan gitu. Beliau punya pemikiran hipotesa tersendiri. Jadi dalam hubungan seperti begini, ini yang diambil alih oleh kelompok tadi saya bilang proksi. Proksi mengambil beliau ini seolah adalah aktor di balik semua ini. Yang merancang
membuat sesuatu peristiwa-peristiwa yang seolah-olah peristiwa itu akan terjadi dengan warna-warni. Pihak kedua satu dan proksi dan warna-warni di pihak kedua, tadi yang saya sebutkan, poin pertama, poin kedua itu mengambil peran di sini sehingga bawa nama Sekda. Ini yang saya curigai, jangan sampai ini terjadi. Jadi orang melemparkan sabit tajam itu, mereka melemparkan pisau, tapi pisau itu ditancapkan, kita ambil pisau itu, ternyata pisau itu adalah racun. Akhirnya kena di kalangan tubuh TPN, PB, OPM sendiri di dalam itu. Ini kemungkinan terburuk. Akhirnya banyak nanti kita mengangkat asumsi-asumsi yang kurang positif. Akhirnya muncul asumsi negatif. Asumsi ini akan menimbulkan pertengkaran dulu. Pertengkaran ini akan menimbulkan pertikaian, pertikaian akan menimbulkan peperangan. Satu orang akan melawan satu orang lain, kelompok satu akan melawan kelompok lain, satu basis akan melawan basis lain, dan semua akan melawan satu sama lain. Ini cipta karya ini, cipta karya karsa ini, luar biasa ini. Bahaya kita main perasa ini. Kalau sudah main perasaan, bagus serang dengan perasaan, orang akan bilang, kau siapa, saya siapa. Apalagi orang timur ini identik ideologi dia punya pribadi dari dalam tubuh, darah dagingnya, pejuang. Kalau sudah bilang kau ganggu saya ganggu kau juga. Kau makan saya makan kau juga. Jadi hukum tabur tuai begini yang sudah dicipta karya karsa kan karena ada antropologi dan nilai sosiologi dalam orang Papua seperti ini. Pihak pertama proksi dan pihak kedua yang saya tadi sebut citra warna memanfaatkan posisi itu. Dan saya kembali ke poin ketiga tadi, ini jangan sampai dimanfaatkan. Nah ini menjadi bahaya begitu. Jadi sementara informasi seperti begini kami butuh, kita punya ketua OPM sudah berbicara, biarkan beliau yang berbicara dengan kapasitas beliau, kami menghormati itu, kemudian kita akan menunggu nanti kita punya Tuan Sambo akan berbicara, juru bicara kita, kemudian nanti jika ada tanggapan-tanggapan yang sifatnya publikatif dari Pak Egyanus Kogoya, saudara saya, kita akan menunggu juga. Semua barang itu akan jalan biasa, semua barang akan jalan sesuai dengan dia punya protap, dengan waktu Tuhan, dengan waktu kita manusia, dengan waktu yang akan kita tentukan dengan cara kerja orang masing-masing, karena itu cara kerja mereka. Kita belum tahu, karena kita hari ini mungkin kalah media. Ada teman-teman di sana mungkin mereka kurang mempublikasikan, belum ada sempat, belum ada waktu dan ruang untuk itu. Karena hal-hal semacam ini di kalangan orang Papua itu sensitif. Bahasa begini, kalimat ini, sesuatu yang sudah jadi tema misi, itu tidak sembarang dipublikasikan. Dimatangkan dulu, dimasak bersama-sama, baru dipublikasikan, tidak akan sembarang. Ini menjadi penegasan. Saya perlu mendukung saudara-saudara, kakak-kakak saya yang sedang berjuang begitu dengan bahasa. Kita tunggu informasi selanjutnya, karena ini masih fase pertama. Ini masih fase baru permulaan. Kita tidak tahu nanti setelah pematangan, kemudian nanti ada dia punya future impact, dampak masa depan dari itu. Tiba-tiba pilot pergi baru laporkan ke PBB, pilot laporkan ke negaranya, kita tidak tahu. Future impact, dampak masa depan, kita tidak tahu itu. Istrinya juga pernah datang di Papua, istrinya. Kita tinggal tunggu saja nanti bagaimana, apa yang akan terjadi, dan selanjutnya seperti apa, kita menantikan itu saja. Dan terakhir, Pak Bishop, izin, kakak ketua, izin, saya mau sampaikan terakhir poin saya paling penting begini. Hormat. Perjuangan ini luar biasa. Kemenangan 5-0, saya anggap itu sebagai fase kelima, kemenangan organisasi Papua Merdeka di bawah naungan TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, yang telah mendeklarasikan perjuangan mereka. Artinya TNI dan Polri ketika membentuk mereka punya Satgasus dalam hal diplomasi politik dan segala macam, itu sudah kalah loh. Ini presiden seharusnya menunggu yang punya anggota bawahan. Pak Jenderal kesini dong, kenapa begini? Secara diplomasi itu Indonesia dipermalukan. Dalam strategi diplomasi kita dipermalukan. Jadi kita tinggal tunggu nanti apa pointernya. Kita butuh poin. Poin penting itu akan menjadi strategi perjuangan selanjutnya. Itu mungkin sedikit dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf buat teman-teman yang lain. Sama-sama kita dukung dalam upaya-upaya dicapai hari ini. Bagi yang konsisten, sama-sama kita konsisten. Sekali satu tetap satu. Satu tidak akan pernah berubah menjadi dua. Mau matematika, mesti pintar ilmu dunia. Tapi kalau Tuhan sudah kasih orang dengan caranya masing-masing, berkatnya masing-masing, Papua dengan Papuanya masing-masing, tidak ada orang bisa menentukan Papua seperti apa. Hanya orang Papua yang bisa mendirikan bahtera di negerinya sendiri. Terima kasih. Amin. Saya kembalikan Pak Bishop, hormat. Wah. Mantap. Hormat. Wah. Ya. Pak Ketua, silakan Pak, komen. Sangat tepat apa yang tadi disampaikan oleh Adi Jantan, itu memang sangat tepat. Saat petik yang terakhir itu, bahwa Papua tetap Papua sesuai dengan apa lagu dari Pak Bishop, dan kemurnian yang ada di Papua itu sudah kami buktikan. Hasil pembebasan pilot Philip Martin dalam keadaan yang sangat aman itu merupakan wujud daripada semua doa-doa rakyat Papua, semua doa-doa rakyat Papua, dan jawaban dari semua kerja keras yang kita lakukan selama ini. Jadi itu yang harus, di mana pemerintah Indonesia jangan terus menutup diri, harus membuka diri dan berbicara dengan organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Karena kami yakin bahwa kami berjuang atas dasar kebenaran, kami tidak akan pernah mundur, dan tidak boleh lagi ada penyanderaan yang berikut. Biarlah penyanderaan sampai saat ini, dan pemerintah harus membuka diri, mencari solusi, berbicara dengan rakyat Papua secara terhormat dan bermartabat. Amin. Terima kasih Pak Bishop. Hari ini Indonesia media kasih lurus, yang pembebasan pilot itu dilakukan oleh TNI Polri atau dibebaskan oleh TPNPB, itu secara resmi harus kasih naik. Kenapa? Medianya KKB kan kemarin sudah
dihapus dari Panglima. Hari ini pakai KKB, berarti Indonesia bingung arah. Mau pakai OVM atau mau pakai KKB? Nah, ini kan orang bilang emosional kan. Jadi belajar dewasa sedikit negara ini. Terima kasih, mungkin begitu, kayak emosi juga itu. Ya, Pak Ndugana, apa yang Anda bicara ini, sebenarnya tadi saya nggak mau ngomong, Pak, cuman Anda buka ini, bicara ini, saya jadi sedih, karena memang betul apa yang Anda bilang itu, hampir semua, media-media Indonesia ini, itu memberitakan, mengangkat seolah-olah ini prestasi TNI Polri yang, membebaskan, padahal boleh dikata mereka nyaris menyerah ya, seperti yang Bapak bilang itu. Ya, walaupun ya kita tidak menafikan juga ada upaya-upaya intens, ya, tetapi kan selama hampir 2 tahun ini boleh dikata yang mereka tuai adalah kenihilan, lalu gugurnya banyak serdadu TNI dan Polri di lapangan, ya, dan saya sudah bilang di awal tidak boleh ada yang sebenarnya mengambil panggung dan kemudian mencitrakan diri. Kalau ada yang bilang begini, itu kan bukan pengakuan dari TNI Polri sendiri, Pak Joshua, tetapi itu kan olahan media. Tetapi kan media itu dapat informasi dari mana? Ini contohnya ya. Itu satu. Kedua, kita sudah tekankan di sini, Pak, bahwa bebasnya sang pilot itu kemenangan semua pihak. Ya, artinya kemenangan buat pemerintah, TNI Polri, masyarakat, termasuk TPNPB OPM, semua pihak menang, Pak. Ya, artinya di sini iblis dikalahkan. Kenapa? Karena kemanusiaan ditegakkan. Kenapa saya berani katakan begitu? Karena ini sudah lama jadi pembicaraan kami, Pak, di belakang layar. Ini Pak Ketua OPM ada nih. Ya, bagaimana saya marah-marahin mereka, Pak? Saya sampai ribut sama Sebi Sambom. Ya, saya menekankan soal apa? Jangan bunuh-bunuh sembarang orang. Ya, jangan ini berjuang, tetapi jangan sampai mengorbankan nyawa dan seterusnya. Ya, Pak Ketua tahu itu, Pak. Jadi saya dalam hal ini bicara, Pak Ndugana, bahwa kita kalau ketika diangkat, oh ini prestasi TNI Polri, ini prestasi tokoh politik tertentu, itu namanya kita sedang meludahi yang namanya kemanusiaan. Ya, motif kemanusiaan itu yang ditunjukkan oleh TPNPB OPM. Kita nggak malu, kita nggak punya usaha apa-apa, tiba-tiba kemudian mengklaim diri yang paling hebat, paling berjasa. Tapi saya bersyukur kalau ada yang mengatakan bahwa itu bukan pengakuan dari TNI Polri, itu kan cuma olahan dari media sosial. Dan saya berharap seperti itu, bahwa TNI Polri kita ini sadar bahwa apa yang terjadi hari ini yang menjadi kehebohan dunia, ya, pembebasan pilot itu merupakan kemenangan bersama, karena kemanusiaan yang menang, Pak, kasih yang menang. Tapi ketika ditimpali dengan berita-berita yang naik bahwa ini merupakan prestasi dari jenderal tertentu, ya, lembaga tertentu, apakah itu kepolisian atau tentara dan sebagainya. Ini saya lihat ada satu koran ini, media bilang ini prestasi polisi yang luar biasa hebat. Terus TNI-nya nggak dibawa-bawa, padahal TNI yang paling banyak korban itu. Ya, ini kan baik potong suara untuk ini untuk pembebasan ini sudah kasih keluar statement secara resmi. Yang kedua itu proposal, lalu tanggal yang sama juga TNI Polri interogasi keluarga pimpinan terkait dengan yang terlibat yang sama-sama, sampai dengan dalam masuk juga dengan kekerasan, sampai dengan helikopter itu antar tank-tank yang berapa merek itu sudah masuk di distrik-distrik itu. Hari ini dong punya tujuan sudah selesai, jadi seluruh duga non organik segera ditarik. Itu sikap segera ditarik. Kalau tunggu lagi yang kedua kali, itu tidak akan terjadi seperti yang hari ini. Itu yang kami pesan sebagai keluarga korban masalah kecil pilot itu. Kita yang masalah kecil ini semua korban. Jadi yang hari ini yang bawa alat tank-tank yang kasih naik ke distrik gua, berapa senjata berat sampai dengan itu segera bawa keluar. Kalau dong punya misi sudah selesai, ya bawa keluar. Kalau untuk pembebasan itu tidak ada semua pihak, itu TPN sudah bebaskan, itu sudah. Itu juga yang menjadi suara kebanyakan orang, Pak, ya, bahwa kan Damai Kartens ada di sana untuk situasi darurat, ya, dalam rangka mencegah tanda kutip invasi-invasi KKB lah, KST lah, TPNPB OPM, terutama dalam hal membebaskan sandera. Nah, sekarang sudah selesai dan ada komitmen dari OPM, dalam hal ini ada ketua OPM di sini loh. Artinya mereka itu orang-orang yang berjuang tidak buta persoalan humaniter ini. Mereka juga berdiri pada prinsip seperti itu. Artinya begini, Pak Ndugana, bahwa mereka tidak sembarang menyerang dan mereka lebih banyak bereaksi. Ketika mereka diserang, mereka balas menyerang. Ketika mereka dibunuh, mereka balas, begitu dan seterusnya. Itu menurut pengakuan ketua OPM, Sebi Sambom, juru bicara Tuan Sebi Sambom dan yang lain-lainnya ya. Nah, lalu kemudian kan ini sudah selesai, artinya sudah Philips sudah kembali, dan artinya kita mau lihat di sini komitmen dari OPM itu tidak mau mengganggu masyarakat umum dan seterusnya. Berarti kembali dinormalisasi lagi mestinya Papua, ya, supaya kita mau lihat di sini siapa yang melanggar komitmen.
Ya kalau misalkan TNI Polri sudah dinormalisasi, dikembalikan ke pos masing-masing, tidak ada lagi lembaga-lembaga darurat begitu, damai Kartens dan lain sebagainya misalkan ya. Lalu kemudian OPM macam-macam atau TPNPB macam-macam mengganggu stabilitas dan sebagainya. Ya padahal mereka sudah katakan ya perjuangan kami itu lebih ini soft di tingkat nasional, di tingkat internasional. Cuma kenapa kami bergerak? Karena kami nggak tahan tindakan oknum kepolisian atau TNI yang main sembarang tuduh, oh ini OPM, lalu mereka tembak. Lalu, oh ini OPM, mereka tangkap. Padahal bukan, itu masyarakat biasa. Contoh yang korban anak muda anggota Bawaslu. Itu ditembak begitu saja, dikira OPM, hanya dicurigai. Tapi penembaknya siapa? Sampai sekarang nggak diproses. Ya, saya disclaimer ya, saudara-saudara yang dengerin siapapun dari pihak pemerintah, saya nggak mendukung OPM, saya nggak mendukung KKB. Saya nggak mendukung kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Yang saya mendukung hak-hak asasi mereka. Orang-orang asli Papua ini. Masa orang Papua ditembak sebegitu tanpa ada yang diproses hukum yang penembaknya? Dengan alasan, oh kita kira itu OPM, kita kira KKB. Jadi soal kira-kira gampang sekali membuang nyawa orang dan sebagainya. Ini kan hal yang nggak pantas dilakukan dengan negara yang beradab katanya, yang paling berbudaya seperti Indonesia ini. Nah dari segi itu yang saya teriakin Pak. Ya, Paradoks Papua ini netral Pak, independen, akuntabel, dibuka untuk semua, bahkan berkali-kali, berpuluh kali, ratusan kali kita minta supaya pihak pemerintah juga ikut berbicara di Paradoks Papua. Oknum-oknum polisi, tentara, siapapun ikut harus bicara di sini supaya memberikan edukasi. Siapapun, apakah misalkan orang-orang yang pakai nama pribadi, dia mau menyamar kayak dia intelijen, dia bais tapi dalam rangka untuk memberikan edukasi publik, ikut dong bicara di sini. Politisi-politisi Papua ikut bicara di sini. Ya, saya undang secara resmi mereka. Jujur saya bilang, OPM, TPNPB saya nggak pernah undang resmi Pak. Ya, ini tanya Pak Jeffrey ini. Cuma mereka memanfaatkan ini untuk masuk dan tidak mungkin saya tolak. Ya, tapi pemerintah, oknum-oknum pemerintah, pejabat-pejabat, politisi-politisi Papua di Jakarta itu saya undang resmi Pak. 3/4 Pak tidak mau masuk di sini, tidak mau bicara Pak, tidak mau mengedukasi. Ya, lalu kemudian ketika saya buka Paradoks Papua, justru yang meramaikan ini yang banyak masuk dan curhat, yang berbicara, menyampaikan pendapatnya adalah anak-anak Papua sendiri. Bahkan dari KKB, dari OPM, TPNPB, semua masuk dan berbicara. Lalu saya dituduh memfasilitasi. Saya bilang ini kan jahat tuduhan kayak begini. Kita buka ruangan ini untuk menjadi honai. Honai orang-orang Papua curhat, bicara supaya didengar. Didengar oleh pemerintah, didengar oleh aparat keamanan. Karena apa? Mereka mau berkeluh kesah kemana? Mereka mengeluh, jawaban mereka popor senjata kena muka mereka. Kepala mereka diinjak dengan sepatu laras dan sebagainya. Itu dan banyak bukti seperti itu. Kemana mereka mau pergi? Kemana mereka mau mengadu? Mereka mengadu ke publik, bahasa mereka dipelintir oleh media dan banyak yang lainnya. Itu keluhan yang saya terima loh Pak. Sehingga Paradoks Papua ini saya bilang tidak ada editan. Jadi ini tidak ada kepalsuan. Ini berbicara berlangsung begitu aja. Dan saya selalu disclaimer, Paradoks Papua netral, independen, akuntabel, dan Paradoks Papua tidak ada urusan dengan politik kemerdekaan Papua. Paradoks Papua tidak ada urusan dengan segala macam drama-drama politik. Paradoks Papua berurusan dengan nyawa orang asli Papua. Paradoks Papua berurusan soal keadilan dan kebenaran harus ditegakkan di Papua. Paradoks Papua berurusan supaya semua pihak menghormati hak-hak manusia orang-orang Papua. Gitu. Itu yang kita perjuangkan, Pak. Jadi saya tolak keras kalau saya dituduh macam-macam. Ya, seperti sekarang saya buka semua kok. Apa yang Pak Sebi bicarakan itu saya sampaikan. Ya, tapi saya berharap dari pihak Indonesia bicara, dari pihak pemerintah. Gak ada yang mau bicara, lalu saya dituduh macam-macam. Gak fair dong. Jangan menjahati rakyat sendiri kalau memang betul itu begitu ya. Jadi itu sebabnya Pak, ini Paradoks Papua, tempat untuk berbicara tentang keadilan, kebenaran, dan hak-hak asasi manusia orang-orang asli Papua. Itu saja Pak penekanannya. Ya. Dan seperti Pak Plato bilang tadi, jangan ada yang ambil panggung, ya pakai memanfaatkan suasana ini lalu melakukan pencitraan diri. Jangan. Ya, jangan seperti itulah. Ini media-media ini yang saya lihat ini memberitakan hal yang tidak benar lalu kemudian itu namanya tidak menghargai orang yang benar-benar tulus melepaskan itu. Walaupun itu di pihak berseberangan dengan kita, misalkan kita berlawanan. Tapi kalau lawan kita betul-betul tulus mengatakan, ya sudah, saya saya nggak peduli kamu mau berdialog kah atau kamu mau berbicara atau tidak. Kami sendiri yang berinisiatif mau melepaskan demi kemanusiaan Philips Martens. Ini nggak dihargai Pak. Ya, saya nggak menuduh pemerintah nggak menghargai atau TNI Polri. Tapi yang saya sayangkan, kenapa media-media pemberitaan ini membicarakan hal yang tidak benar, padahal pengumuman tentang skenario pembebasan Philips Martens itu sudah diungkapkan dan saya sudah bicara di awal tadi Pak. Ini bahkan terbitnya ide untuk membuat Pak Sebi Sambo mau berbicara kepada Egyanus, itu kan berbicara juga dengan kita Pak. Kita ngobrol, kita dorong, wah ini hal baik Pak Sebi. Itu Pak Sebi sampai bercerita secara pribadi soal mimpinya dan sebagainya. Saya sangat apresiasi. Saya bilang Pak Sebi Sambo, hal yang baik jangan ditunda, harus diterus dan seterusnya bicara dan buat proposal dan sebagainya.
bahkan sempat salah paham dengan saya dan seterusnya, tapi kita setelah clear klarifikasi semua, oke, jalan. Heran, dan itu tidak ada istilahnya apa-apa, bukan tekanan. Sebi Sambom dan semua orang bilang begini, Pak, kami tidak peduli soal kami mau mati atau tidak di hutan, kami tidak takut tekanan dan sebagainya. Ya, kami lebih pilih mati dalam berjuang daripada menyerah dan sebagainya. Jadi kalau mau dibilang itu karena tekanan dan sebagainya, tidak ada di kamus perjuangan orang-orang Papua yang saya tahu ya. Tapi sayangnya keinginan mereka untuk membebaskan, inisiatif mereka untuk membebaskan Philips Martin demi kemanusiaan. Alasan tunggal, Pak, untuk kemanusiaan. Bukan karena takut mereka digempur dari udara, dari pengerahan militer. Dari dulu sudah begitu, Pak, pengerahan militer besar-besaran, drone, apa dari udara dan sebagainya. Mereka nggak gentar gitu. Ya sekarang mereka menginginkan hal baik untuk membebaskan Philips Martin sini dengan alasan kemanusiaan, kok dicederai niat baik kemanusiaan ini. Itu loh. Plato, gimana Plato? Halo Pak Bijo. Yo, silakan ditanggapin Pak Yones punya tadi. Pak Duganap. Soalnya beliau baca di media itu, waduh, kok jadi orang tertentu, lembaga tertentu yang mendapat apresiasi seolah-olah itu prestasi hebat dari mereka, padahal kita bicara di sini. Terima kasih buat Sebi Sambom, Egyanus Kogoya, OPM, Jeffrey Bumanak, dan teman-teman yang lain yang telah rela membebaskan Philips dengan motif kemanusiaan. Itu jelas loh. Dan ini merupakan kemenangan semua pihak. Baik TPNPB OPM, pemerintah, TNI, Polri, Damai Kartens, apapun, seluruh dunia menang karena apa? Kemanusiaan ditegakkan, didahulukan. Ya, dan tidak ada korban dalam pelepasan ini. Sekarang pemberitaan di mana-mana saya lihat, saya baca juga, waduh, seolah-olah mengangkat prestasi hebat dari orang-orang tertentu. Saya kecewa betul sebagai orang Indonesia, jujur. Silakan Pak, lanjut. Pak Bishop, jadi agenda itu sebenarnya sudah muncul ketika informasi ini sudah ditayangkan di publik, terutama melalui informasi dari Pak Sembim. Kakak Sembim kasih informasi itu sudah sampai ke publik, dan waktu itu sempat ada pembahasan di Paradoks Papua, Pak Bishop ada sempat buka, cuman kami tidak naik, kami tunggu Bumanak naik dulu. Kalau beliau naik, baru semua teman-teman yang lain naik, tapi teman-teman bilang, kau sendiri naik, akhirnya kita naik sendiri. Hari ini baru kami naik. Kami melihat begini, ada tematikal. Tematikal itu suatu informasi khusus di seantero Indonesia ini. Jadi mereka mengangkat sesuatu dari proksi. Hal paling kecil di batu proksi. Dari proksi nanti naik ke atas lagi. Jadi sandinya begitu, dia punya sandi informasi intelijen begitu. Dari proksi nanti naik ke atas. Naik sampai ke Sontoloyo punya komunitas itu, Ibu Foni dan segala macam itu. Baru naik intelijen. Kan begitu. Negara Indonesia kan memang sudah dari dulu dibajak dia punya informasi intelijen kayak begitu. Makanya kegagalan G30 PKI kan begitu. Kalau hari ini kita manfaatkan, contohnya simbol hari ini, contoh saya anggap ini. Kalau ketua OPM hari ini kita punya kakak ada di atas, kita bikin deklarasi besar-besar dengan negara lain, kita manfaatkan situasi Indonesia ada pecah hari ini tentang Raja Jawa, bisa pecahin hari ini. Kan begitu. Saya tidak perlu pakai teori. Kalau pakai teori kurang bagus, nanti seolah-olah pengajaran sesat. Tapi pengajaran sesat ini kita akan pakai di kita punya kalangan sendiri, tergantung dia punya ilmu masing-masing. Seperti dengan Bung Natalius Pigai pernah bicara itu. Kalau mau kasih rusak negeri ini gampang saja. Cuman begitu sekarang. Kita bicara dari sudut pandang Papua, itu hal bukan baru, hal lama itu. Tapi konsistensi cara bagaimana tur Indonesia itu datang bicara itu, tidak pernah ditanggapi. Contohnya begini, Presiden datang ke Papua berapa puluh kali, datang ngapain? Sampai terakhir malam kali baru datang berapa kali, 2 kali itu datang malam hari untuk berpisah dengan orang Papua. Ini simbol ketatanegaraan seperti apa? Hukum ketatanegaraan ketika Presiden mampir ke daerah lain, secara protokolisasi, kalau ada di sini TNI Polri yang belajar tentang protokolisasi negara, kau belajar sampai ke dunia bagaimanapun, kau tahu tentang tata krama, moralitas, etika dan budaya ketuhanan kemanusiaan dalam hukum demokrasi negara ketika dibentuk. Tidak bisa kau macam-macam datang malam hari. Itu bagikan pencuri yang datang di malam hari untuk mencuri. Masa lambang simbol negara namanya Presiden, bukan Jokowinya itu pribadi, tapi lambang negara datang malam hari ke Papua untuk menutup tahun deklarasi di Papua. Tahun politiknya di Papua. Bagaimana? Itu kesan pertama orang Papua, bahaya itu. Kami sebagai anak-anak muda, kami akan catat itu sebagai sejarah. Sekarang kami lihat ini, simbol negara seperti apa? Kayak ada negara kayak apa ini? Ini yang saya mau ambil kesan begini, bahwa negara hari ini, kepentingan negara Indonesia ini diatur berdasarkan struktur dan kultur yang kacau balau dan rusak. Dengan ditata dengan apa? Tataan mereka dalam menggunakan media mainstream yang mempropagandakan, merekayasa semua. Dari bahasa sederhana, kalau kita dalam ilmu sosial kita bilang apa? Ilmu komunikasi sosial, masa disebut dengan apa? Baku sebut satu, baku sedu, baku gara satu tetangga dan tetangga lain, mencemooh satu orang dengan orang lain. Itu jadi budaya orang Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Sudah ada budaya penyakit itu. Dan media gunakan itu. Mau dia sekolah S3, kalau dia sudah ada di kalangan orang-orang bodoh yang suka bicara-bicara orang, ngomongin sesuatu yang tidak fakta. Nah, kebiasaan bangsa ini sebelum merdeka Indonesia ini sudah sama. Mau dari Sabang sampai Merauke sama orangnya. Tuhan tidak memberkati Indonesia karena modal-modal kayak begitu. Ini prinsip perjuangan OPM bukan main.
Itu yang paling penting. OPM belajar, karena saya belajar bagaimana kita punya orang-orang tua kita berjuang. Mereka belajar bukan dari sesuatu yang bodoh kayak halal bodoh untuk sesuatu nasi kayak begitu. Sesuatu ustad kuku. Ngikut orang dari belakang hanya apa, ngel-ngel untuk minta-minta roti. Harus menyembah-menyembah di bawah kaki karpet merah. Ngapain barang begitu? Kami tidak butuh barang begitu. Kami sekolah, kami dididik, kami belajar baik dari Tuhan. Tuhan deklarasikan orang Papua untuk keluar dari zona tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi benar, yang benar menjadi bijak, yang bijak menjadi sempurna. Itu melalui sesuatu tatanan yang beradab. Ketika kami belajar dari penjajahan Belanda dalam daerah otonominya orang Papua. Otonomi orang Papua, minta maaf bagi saudara-saudara dari Ambon, berbeda dengan dia punya ekosistem, dia punya ekologi pemerintahan, tatanan struktur pemerintahnya orang Papua. Dalam sejarah orang Papua, berbeda diplomasinya, berbeda struktur dan kulturnya. Orang Papua dididik oleh Belanda dengan pri kemanusiaan. Belanda cari Papua dengan dia punya emas segala macam, tapi Tuhan tidak kasih tunjuk itu. Akhirnya Tuhan tunjukkan sesuatu yang bagus. Mereka membentuk primordialisme, membentuk tatanan kultur yang baik untuk orang Papua. Ini pandangan Papua terhadap. Jadi sejarahnya kembali ke situ dulu. Hari ini saya bicara tentang ini untuk apa? Kesadaran moral orang Indonesia, kesadaran para pemimpin-pemimpin negara. Kita tidak menyebutkan orang mau dia TNI, mau dia Polri, mau dia pemerintah, tapi sadar diri. Mau mengklaim-klaim diri itu tidak penting. Saatnya bukan begitu. Tapi sekarang tuh saatnya berbenah diri. Lihat ini, orang Papua ini kasihan. Orang mau musnahkan dengan genosida segala macam 1000 cara. Ini kasus genosida ini besar nih. Ini hari ini tema di Papua ini genosida. Masih sampai sekarang tema paling terbesar adalah genosida. Lewat kultur infek itu, culture infek itu apa? Memusnahkan bangsa rakyat yang pernah saya cerita paradoks berapa itu Pak Bishop izin. Saya sudah pernah cerita dengan Bapak saya belum tahu berapa paradoks itu. Saya bilang bagaimana mengkawin campurkan orang, membawa gereja dengan bikin strukturalisasi itu pakai sampai Romo-Romo Katolik juga dibawa ke Papua loh, itu pakai strukturalisasi. Sampai para Habib pakai Papua pakai strukturalisasi, itu ketatanegaraan. Makanya ada itu laki-laki orang Papua yang ada dari Fakfak, ada beri di istana sana orang tidak jelas itu, tidak bermoral itu. Syukur-syukur sabar dulu Pak Bishop, itu kita generasi muda sekarang lagi berpikir sekarang bagaimana sekarang kita ada dalam negara. Kalau orang kita di hutan, kita berpikir sekarang kita ada di Jakarta itu. Kakak Ketua OPM izin, kita mau bicara begitu. Kalau orang tua kita di hutan ada selama ini, kita akan masuk bagaimana sekarang di jaring sosial kita belajar Rusia. Kalau dulu Rusia, dia bisa jadi Uni Soviet yang besar, kenapa orang Papua tidak bisa? Orang Papua tidak butuh orang banyak. Kita butuh orang, 10 orang guncang dunia itu. Saya pikir itu Pak Bishop. Ini bukan kami mau bunuh orang, bukan. Ini soal diplomasi lewat senjata boleh, diplomasi lewat mafia kartel-kartel apapun boleh saja. Itu sebuah perjuangan. Nanti di akhirnya baru kita akan lihat. Seperti Timor Leste. Timur itu mereka bukan karena satu faktor, 2 faktor, ada banyak faktor. Faktor mafia juga ikut, faktor preman juga ikut, faktor segala macam juga ikut semua, mau semi apapun semua ikut. Jadi kita belajar dari struktur dan kultur. Struktur itu besar, kultur juga besar. Citra dan warna di situ besar juga. Polemiknya sangat besar. Maka hari ini tentang tema ini kita bicara. Orang yang mengklaim-klaim itu tidak penting Pak Bishop, tidak perlu kita bicara tentang itu. Negara mau mengklaim itu, tapi begini, kita akan lihat nanti buah, nanti future impact. Future impact adalah dampak masa depan dari buah ini. Karena begini, hal ini bukan tidak dideklarasi. Deklarasi politiknya ada, saya yakin di kalangan TPNPB, baik di kalangan TPNPB maupun kepada selaras berjalan juga dengan misi OPM juga pasti selaras sama-sama itu, akan kita ketemu titik impact. Future impact baliknya nanti akan kena di Papua nanti, artinya begini, pilot dan dia punya keluarga juga tidak akan diam begitu. Dia akan pulang ke daerahnya, dia akan disampaikan bahwa saya diselamatkan. Dia itu secara diplomasi nanti akan terjadi sesuatu yang namanya sebuah konstruksi politik geopolitik yang besar untuk Papua dari kalangan sebelah. Ini akan besar, ini berdampak besar sekali seperti tadi bahwa pendeta bilang saya ada mimpi. Banyak orang-orang tua kami, banyak para tokoh-tokoh politik yang sudah pernah berbicara, tapi banyak orang belum mendapatkan dia punya payung dan akarnya. Akar daripada realita untuk membicarakan ini, kadang lewat poin-poin penting, tapi pointer itu tidak didapati orang. Struktur kata, kalimat yang dibangun dalam hubungan diplomasi itu tidak ditangkapi sebagai sebuah misi. Padahal itu misi, bukan visi. Kalau visi itu ibaratnya masih petunjuk jalan saja, belum jelas dia mau kemana. Kalau misi kan sudah ada petunjuk. Nanti baru dilihat. Kalau misi kan ibaratnya OPM melakukan misinya, ada juga TPNPB melakukan misinya. OPM kalau tidak menembak, TPNPB pasti menembak. Kan berbeda itu. Begitu misinya itu. Nanti programnya antara menembak bagaimana itu urusan masing-masing berdua strateginya. Kan begitu. Jadi hari ini kita bicara tentang ini, Pak Bishop. Biarkan nanti kita lihat saja. Poin pertama yang saya ambil kesimpulan di sini adalah begini. Bahasa-bahasa yang sifatnya sensitivitas, yang membangun paradigma yang kurang baik tentang Papua, yang hari ini saya lihat, ramai sekali itu. Mereka mau bangun jejaring yang besar sekali di Papua, terutama di daerah Jayapura, Wamena, sama daerah Nabire. Itu 3 pintu gerbang utama itu.
untuk menghalaukan segala macam informasi, data, dan segala macam kegiatan-kegiatan jurnalistik mereka handle di situ. Itu satu, kegiatan massa melalui jurnalistik, informasi media dan segala macam. Kedua, informasi strategik melalui Satgasus itu dihidupkan, tapi bukan dengan program Satgasus lagi kayak dulu. Makanya tim Maleo, kalau dari grup 3, anak-anak sini anak Maleo yang pernah lihat sini, kami tahu Maleo, saya sudah bilang. Orang Papua nih, hacker-hacker Papua hari ini banyak, bukan sedikit ya. Jadi jangan macam-macam dengan Papua. Stop sudah. Mau bicara Papua hari ini, stop. Orang Papua sudah sekolah, jadi stop ini orang Papua. Main-main juga sama-sama untuk saya. Itu kedua. Ketiga, jangan terlalu mengganggu urusan orang Papua. Kalau hari ini barang ini sudah selesai, pulangkan itu. Mereka punya pesawat tempur kah, drone kah, itu tidak baik. Daripada bikin baku tempur terus. Karena begini, tentara dan polisi itu, itu orang punya istri ada. Kasih pulang mereka baik-baik. Negara ini kalau taat hukum begitu. Pikir secara hukum demokrasi itu kepada sosial. Sosial itu hitung orang, hitung masa. Jumlah tentara yang dikirim itu ada masa. Masa 100, punya keluarga 100. Maka dia harus pulangkan secara logika 100 juga. Kalau satu mati berarti ada satu keluarga dan rukun keluarganya yang hilang. Berarti negara harus menanggung satu akibat itu. Dosa bagi negara tidak. Negara demokrasi tapi satu orang mati berarti negara demokrasi itu gagal. Nah itu prinsip hukum apa? Hukum apa itu? Indonesia coba bisa menjelaskan kah? Makanya Amerika dan segala macam bilang Indonesia negara kacau balau. Nah itu poin ketiga. Poin keempat, kalau soal deklarasi begini hari ini kita lihat media mainstream yang segala macam mulai mengkumandangkan suara mereka. Itu bukan baru Pak Bishop, ini dihandle oleh orang juga. Media tidak akan bergerak tanpa orang. Contohnya begini, mohon maaf Pak Bishop punya channel ini yang dukung Pak Bishop banyak. Ada teman-teman kami yang dukung Pak Bishop juga untuk deklarasikan Pak Bishop punya suara ini. Mereka share kemana-mana. Itu salah satu bentuk dukungan. Tapi ada media yang mengambil Pak Bishop punya bahan. Nanti kemudian Pak Bishop, saya yakin 1 minggu 2 minggu ke depan, Ibu Foni dan rekan-rekan itu lain-lain akan bicara itu. Termasuk Mardi Wokwik, si goblok saat itu, orang gila itu. Tidak sekolah baik, cuma tahu tawar-tawar dia punya kategori tahayul-tahayul dari mana itu orang gila itu. Orang Jawa kan biasa bicara tahayul terlalu banyak. Gobloknya minta ampun. Kau dulu sekolah di mana? Dasar itu. Tidak sekolah baik, baru bawa-bawa nama-nama intelijen sembarang. Tidak sekolah benar. Jadi Pak Bishop itu yang saya mau tekankan di poin keempat. Nanti besok ini perkara hari ini bicara malam ini Pak Bishop, tema yang Pak Bishop bawa, lihat akan viral besar-besar dunia ini. Itu poin terakhir. Untuk kita bangsa orang Papua ini, kita tetap konsisten saja begini. Kalau saya pribadi, saya tetap konsisten sampai saya mati pun sama. Karena darah hidup kami diciptakan Tuhan, bahkan kami diusir Tuhan. Saya tidak tahu mungkin dari taman ini kami diusir sampai kemana, sampai hari ini kita jaga Papua. Itu sebuah pesan moral. Jadi saya pikir itu, kalau pesan moral saya lahir di tanah ini, bapak mama saya lahirkan saya dengan tumpah darah saya di sini, itu orang Maluku bilang alifuru, beta alifuru. Karena di kuku rasa di jantung. Saudaraku mati kena di kuku, sakit saja di kuku, saya ngerasa sakit di hati. Jadi satu kena semua ini sebuah prinsip kesatuan. Ini algoritma ukuran standarisasi moral paling tinggi dalam hukum humanisasi paling tinggi. Kalau satu makan sama-sama, satu susah hidup sama-sama supaya saling memperlengkapi. Bayangkan tanpa istri pun orang bisa memperlengkapi. Jadi itu kesimpulan saya Pak Bishop. Sama-sama kita lihat saja ke depan dulu. Kita tunggu nanti beberapa dekade akan datang. Dekade nantinya kita tunggu dulu beberapa dekade hari dulu atau waktu yang waktu tayang ini kita tunggu. Kalau ada sesuatu yang kita lihat dari akar rumput maupun dari atas turun, kita akan bawain dalam bentuk paradoks. Karena ini saya rasa ini sebuah seminar diskusi yang ilmiatif. Ini diskusi sinergitas yang bagus. Jadi negara dan segala macam tidak punya hak lagi. Lex superior in prerogat tidak bisa menekan hal ini kepada hukum kemanusiaan itu, hak asasi manusia. Tentang bagaimana dia berdeklarasi menyampaikan pendapatnya di depan umum, itu tidak ada hak negara untuk memprovokasi masyarakat, menghandle masyarakat dan menakut-nakuti masyarakat dan senjata. Itu barang sampah zaman dulu, zaman batu. Orang tua kami sekarang tidak modelnya kayak itu. Orang tua bilang kalau sekolahmu pintar baru kau pintar. Kalau kau dulu zaman dulu orang pakai senjata baru disuruh pintar. Kalau sekarang tidak suruh pakai senjata atau pukul atau pakai panah, pakai bunuh orang, potong dan pisau, tidak boleh. Orang pakai otak bicara baru orang itu sampai di nalarnya, otakmu sampai dengan saya, sampailah kita. Artinya tujuan sama-sama dicapai. Itu kesimpulan Pak Bishop. Oke, koma dulu. Thank you, koma dulu. Ini ada Pak UNOHCR, United Nation OHCR. Selamat malam, shalom. Halo, salam. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ada mau bicara? Sudah dengar dan ada mau tanggapan? Singkat, silakan. Iya, bagaimana? Tentang apa, Bapak? Halo? Ngomong agak cepat, bicara, silakan. Iya, tentang apa? Masalah apa yang kita bahas itu saat ini? Kok baru bangun kah? Aduh, kita sudah bicara dari ujung dunia ke ujung neraka ini. Kok baru bertanya dari awal lagi? Ampun, dengar dulu aja. Kita mau bicara sama ada ketua OPM di sini. Jadi standby dulu sebentar ya, supaya dengar dulu. Iya, saya mau bicara itu. Siapa itu? Jangan sampai bawa kita ke titik nol lagi.
Kita sudah bicara banyak level nih. Oke. Standby. Pak Nduganap, ini sekaligus kita semacam closing aja karena ini bagian akhir. Ya, paradoks Papua yang lalu-lalu, Pak. Kita bicara tentang bagaimana Jakarta memandang Papua. Sekarang di paradoks yang sekarang ini, new paradoks Papua ini, Pak. Bagaimana Papua memandang Jakarta? Pendapat Anda bagaimana? Baik, bisa kah? Ya, silakan, Pak. Baik, kalau kita sebagai kami dari orang Papua memandang Jakarta itu, Jakarta tidak membutuhkan orang Papua. Orang Papua punya suara selalu abaikan, dan orang Jakarta itu butuh orang Papua punya kekayaan alam di Papua. Tetapi karena kebohongan yang hari ini dilakukan secara sembunyi maupun yang nyata, ada waktu akan dinyatakan semua kesalahan Indonesia terhadap orang Papua itu sampai 60 tahun lebih ini. Karena orang Papua hari ini mereka menyerah, mereka anggap orang Papua itu semua OPM, seperti yang komentar-komentar yang hari ini kita lihat sama-sama. Anggap dipandang mereka itu manusia tapi kayak binatang. Tapi besok apabila seluruh dunia ini masih terbuka melihat Papua, dan Indonesia hari ini seperti yang kita lihat sama-sama, media pembebasan pilot. Ini tinggal di daerah mana, siapa yang kasih makan, di daerah itu ada manusia atau tidak. Tinggal dengan binatang atau manusia, ini belum bicara, sampai hari ini bicara pilot saja nomor 1, dan yang dilakukan pembebasan itu orang TNI Polri. Yang mereka naik pangkat hari ini atas pilot, itu pangkat palsu akan mereka dimiliki. Tapi kita dari orang Papua menganggap negara Indonesia, kita bukan negara, dalam negara, tapi kami ini seperti binatang buruan makanan Indonesia yang kami sementara ada di atas tanah kita sendiri. Jadi mungkin ada waktu Tuhan baik, pasti kita merdeka, dan semua kebohongan, semua menipu, semua tulang belulang yang dihutang pasti akan nyata semua. Terima kasih, mungkin saya begitu. Baik Pak Nduganap, terima kasih masukan-masukan yang berharga yang Bapak telah sampaikan. Dan ini merupakan, saya anggap ini merupakan jeritan hati orang asli Papua yang mendambakan mereka hidup damai, tenang, tentram, dan menjadi tuan rumah di tanah, di rumah mereka sendiri. Jadi bagaimana sekarang Papua memandang Jakarta, apalagi dengan menggunakan momentum ini sekarang soal pembebasan Philips Martin yang menjadi misteri, tetapi kita percaya ada Tuhan yang Maha Tahu yang membela Papua, Tuhan yang Maha Kuasa yang membela Papua, dan siapa-siapa orang yang di Indonesia ataupun di Papua yang kemudian punya hati licik, yang mempermainkan kemanusiaan itu demi komoditas keuntungan pribadi, mereka tidak akan luput dari hukuman. Tuhan pasti akan beracara dengan mereka. Oke, saya sebelum ke Pak Botenang. Terima kasih. Tapi statement satu yang lupa. Oh, silakan. Untuk sekarang untuk masalah tahun 2018, Pak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi pernah sampaikan bahwa 3 kali operasi, 3 bulan, 3 bulan operasi sampai sekarang 5 bulan, dan mereka punya mau sudah ambil, kita sudah kasih. Jadi semua non-organik yang ada seluruh 32 distrik di Kabupaten Duga sekira dalam waktu dekat tarik. Itu kami mau pulang ke kampung, tapi karena semua kampung dikuasai oleh TNI Polri, maka kami semua di kota. Jadi saya minta Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dan juga Presiden yang baru terpilih Prabowo sebagai Jenderal Mapenduma 1969, dia pernah tahu daerah Duga, kondisi keadaan dia sudah tahu. Jadi saya pesan untuk pembebasan pilot ini sampai di sini, dan semua TNI Polri yang taruh di 32 distrik ini segera tarik. Itu yang sikap kami. Dan juga kami tidak mau lihat masyarakat untuk berkebun, masyarakat untuk kembali ke kampung halaman mereka, semua tinggal di kota seperti Wamena, Timika, Jayapura, ini segera kembalikan dari negara. Kalau negara anggap bahwa masyarakat Duga itu bagian dari negara Republik ini, maka harus dikembalikan ke kampung halaman mereka. Mungkin itu yang saya pesan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nduganap sudah bisa menyampaikan masukan, dan semoga ini merupakan bagian dari perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan hak-hak asasi manusia di tanah Papua. Baik, bagian akhir ini saya berikan kesempatan juga Pak Botenang
Pak Butenang, silakan Pak, apa semacam pendapat akhir Anda Pak untuk membahas persoalan ini? Paradoks Papua yang pertama-tama itu kita bicara bagaimana Jakarta memandang Papua dengan perspektif Jakarta. Tapi sekarang ini paradoks Papua yang sekarang kita bicara terbalik Pak. Bagaimana Papua memandang Jakarta, terutama juga dengan kasus hari ini. Apa yang terjadi hari ini di Papua soal pembebasan Philip Martins, ya. Dan kita bagaimana cara pandang Papua terhadap Jakarta dengan hal seperti ini, dengan semua polemik yang terjadi. Silakan Pak Butenang. Ya, baik. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi saya hanya himbau supaya kita berbesar hati, berjiwa besar dalam menanggapi dan mengakui fakta yang ada. Ya berkaitan dengan pembebasan pilot ini seperti Pak Bishop sudah sampaikan tadi, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, karena setelah ini akan ada sesuatu yang terjadi. Kita ikuti saja. Saya tidak tahu apa, tapi saya lihat bahwa dengan pembebasan ini nanti akan ada sesuatu yang terjadi. Nah, sehingga kita semua menyiapkan hati, pikiran, diri secara positif, sehingga apapun yang terjadi nanti kita bisa tanggapi itu secara positif dengan sikap yang bijak, baik, dan benar, sehingga walaupun ada masalah persoalan yang baru muncul lagi, tapi kita bisa sanggup dan mampu untuk menyelesaikan itu dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Butenang. Kita berdoa supaya yang baiklah yang terjadi. Amin, amin. Demi kebaikan semua orang, toh Pak. Amin. Oke, terakhir Pak Plato, silakan Pak Plato, bagaimana sekarang ini dengan kejadian saat ini, bagaimana Papua memandang Jakarta? Di paradoks awal kita banyak membahas bagaimana Jakarta memandang Papua, tapi sekarang kita bicara bagaimana sebenarnya Jakarta menurut cara pandang orang Papua. Silakan Pak. Pak Bishop, pertama-tama saya mau sampaikan begini, Papua memandang Jakarta itu, Papua punya perwakilan. Itu poin pertama yang sederhana, masyarakat akar rumput di bawah juga paham gitu. Dia punya perwakilan itu, baik di tingkat pemerintahan paling terkecil, pemerintahan desa, kabupaten kota, provinsi, ring 2 dan ring 1 di pusat, memahami struktur, kultur, budaya, epistemologi, aksiologi, keselesaian orang Papua seperti apa. Semua orang Indonesia butuh itu. Tapi khusus kami berbicara hari ini tentang paradoks Papua, maka prihatinnya pemerintah harusnya ke kami. Itu poin pertama dari pembicaraan kita hari ini. Ini dalam hal apa? Dalam hal ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Garis besarnya adalah bagaimana wacana menyelesaikan masalah yang tidak pernah tuntas. Itu poin pertama. Kemudian kedua, dari tematik hari ini yang kita angkat, Pak Bishop sudah angkat, maka saya mengambil dari kesimpulan, jangan kita menciptakan proksi untuk menciptakan warna. Proksi itu adalah orang-orang tertentu, baik di kalangan Papua maupun di kalangan dari luar Papua. Mau dia orang Ambon, dia orang Makassar, dia orang di luar dari Papua itu bisa mendapatkan bagian jatah kalau dia manfaatkan potensi ini berdasarkan teorinya. Kemudian ketiga, hak mengklaim. Klaim ini kebutuhan. Kenapa saya bilang kebutuhan? Dasarnya dan alasannya begini. Dalam hal politik kepangkatan, baik di sipil maupun militer, itu ada perspektif, ada strukturisasi, tata cara, standar operasional prosedur, bagaimana orang diangkat. Dengan kasus seperti ini, orang akan mengklaim-klaim dirinya, baru mendapatkan pangkat, jabatan, seperti tadi saudara-saudara saya sudah bicara. Nah, itu dia akan memanfaatkan potensi ini. Jangankan orang dari luar, mereka di dalam Papua juga semua akan bilang, bah itu saya bicara di gereja, saya bicara di toko masyarakat, saya dari MRP mewakili. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak pernah bikin Israel merdeka karena hal-hal seperti ini. Tuhan justru kutuk orang Israel bicara hal-hal begini. Kami orang Papua tidak perlu nama sudah. Hal-hal begitu tidak penting. Hal pokok dan utama adalah hidup kita ini kita mau taruh di mana. Saya anak korban dari masa lalu. Saya orang pribadi yang korban dari masa lalu, termasuk saudara-saudara saya dari Papua ini. Jadi kami tidak butuh barang itu. Kami tidak butuh sampah-sampah. Ibaratnya supermi untuk kasih makan kita untuk jadi pintar. Kami tidak butuh sampah. Kami seperti Sorsa pernah bilang, kami makan ubi, hipere itu saja bikin kami pintar sampai ke Amerika. Lihat itu, kita saudara laki-laki, Honaites itu orang Wamena bikin itu di Amerika. Wah, bukan luar biasa makan ubi itu, bukan makan itu, makan apa KFC kan? Tuan tidak tahu barang itu barang gila itu. Jangan kamu pakai pikiran-pikiran. Itu pikiran apa?
Kita hari ini masing-masing orang akan belajar memandang cara berpikirnya masing-masing. Cuman satu begini, jangan melanggar kodrat Tuhan. Kalau Tuhan tetapkan orang Papua untuk menang, pasti akan menang. Dalam hal apapun. Walaupun dia terbelakang, siapa tahu dia besok jadi terdepan. Dunia modernisasi hari ini mungkin orang Papua kelihatan terbelakang, kampungan. Itu mungkin pandangan dunianya begitu. Tidak apa-apa, no problem. What you gonna do? Tidak masalah. Tidak apa-apa. Urusan Tuhan bukan urusan itu. Saya percaya Tuhan tentang itu. Kalau kita percaya imamat bilangan dan ulangan, tidak ada urusan Tuhan tentang itu. Tuhan punya prioritas adalah umatnya dibebaskan, maka dikirimlah seorang utusan yang namanya pribadi Tuhan itu sendiri. Firman-Nya diutus. Kami butuh firman. Kami tidak butuh siapa-siapa, kami butuh firman. Itu poin ketiga. Poin keempat, Pak Bishop, saya permisi. Saya mau bilang begini, perjuangan kita ini banyak rekayasa, Pak Bishop. Ada kontra dan pro. Pro juga ada, kontra juga ada. Kita butuh satu aspek yang namanya konsep persatuan. Konsep persatuan hari ini tidak diperdayakan dan tidak diberdayagunakan. Maka saya sebagai saudara-saudara yang muda-mudi juga, bagian daripada keluarga-keluarga orang Papua, kami nenek moyang yang sama, lahir yang sudah beratus-ratus ribu tahun ini, sudah tumbuh. Saya punya pesan cuma satu begini, Pak Bishop. Kita butuh persatuan, tapi konsep persatuan kayak apa? Begitu. Mau dia pantai gunung, mau dia marga apapun, suku apapun, konsep persatuan apa yang kita bangun? Sekarang contohnya, hal gereja. Gereja bantu. Gereja bikin apa? Konsep persatuan apa untuk orang Papua ini? Itu satu, untuk gereja. Kedua, untuk kalangan akademisi, kalangan politik, baik mereka kader-kader partai politik dan segala macam. Apa yang mereka mau kaderkan untuk orang-orang Papua dalam hal politik itu untuk merdeka? Merdeka kan pengertiannya luas. Supaya orang Papua merdeka dalam hal apa? Kemudian dalam hal ekonomi, baik para pengusaha-pengusaha muda, baik para investor-investor orang Papua, merdekakan Papua dalam hal apa? Kita butuh konsep persatuan bagaimana begitu? Supaya jelas ini, kita punya langkah hari ini untuk anak cucu kita ke depan ini baik-baik. Orang kami semua makan baik, kami minum baik, tenang-tenang. Kami tidak mau perang. Ibaratnya kalau orang jual kami beli, tapi kami tidak akan pernah bikin macam-macam tanpa sesuatu terjadi. Jadi kami butuh sesuatu yang jelas. Orang Papua punya prinsip satu begini saja. Ada satu kata begini, orang Papua ini adalah manusia paling jujur di dunia, itu sudah. Kita tahu, tidak perlu saya bicarakan orangnya. Cuma satu begini, kesan dari orang Papua itu paling jujur adalah begini sekarang. Bagaimana orang Papua itu dipotensikan, dimanfaatkan dalam negara, sama-sama kita bangun negara ini. Orang Manado dimanfaatkan, orang Makassar, orang Maluku, sampai di ujung sana, orang Aceh, sampai di Langsa sana, Aceh Timur, Aceh Langsa sana. Orang Aceh Langsa walaupun orang bilang perindapan, bodoh-bodoh, tapi mereka punya kompetensi, kapasitas yang baik. Mereka ada punya minyak di ujung-ujung itu. Bagaimana dimanfaatkan? Kita butuh barang itu untuk sampai sama-sama. Jadi hari ini kita berbicara tentang temanya Indonesia, baru Papua memandang Indonesia kayak apa. Indonesia yang harus memanfaatkan. Sekarang pertanyaan, Indonesia itu siapa? Poin kelima akan masuk, siapa Indonesia itu? Apakah Indonesia itu Raja Jawa kah? Coba teman-teman dari sini, baik kalangan TNI, Polri, dan akademisi, dan segala macam, jawab itu, Indonesia itu siapa? Orang Jawa kah Indonesia itu? Siapa Indonesia itu? Indonesia itu karena Sumpah Palapa itu kah? Sumpah Palapa kan janji untuk apa? Menyatukan seluruh pulau-pulau di Indonesia, namanya Sumpah Palapa. Sumpah Nusa. Nusa di timur, Nusa di barat, Nusa di selatan disatukan untuk bikin janji bahwa kita sama-sama NKRI. Itu kan perjanjian Sumpah Palapa. Pointernya di situ. Bagaimana nih wajibnya dulu? Bagi orang-orang yang pintar-pintar sini coba bicara dulu. Kita mau tanyakan konsep itu dulu. Ini konsep kita tentang ide dan gagasan kita tentang bicara tentang kemanusiaan yang hidup. Moralitas orang berjuang. Mempertahankan dia punya argumentasi. Argumentasi itu apa? Memperjuangkan hak ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan. Soeharto dulu bikin apa? Polres Subutuhan Kam. Coba, itu poin keempat saya. Poin penutup saya, Pak Bishop. Saya cuma pesan kalau pilot sudah dibebaskan, pulangkan, jangan bikin duga kacau. Dugalan itu kami punya saudara. Itu saya punya leluhur semua di situ. Kami punya orang-orang tua juga ada di situ. Apalagi saudara kami situ banyak. Kami tidak mau hidup dengan kesedihan. Kalau kesedihan begini terus nanti anak saya juga akan lahir gitu jadi bisa-bisa jadi pejuang perang nanti besok sana. Syukur saya hari ini saya tidak mau jadi pejuang perang dengan senjata. Saya tidak pakai senjata, saya pakai senjata saya adalah otak. Saya dengan teman-teman saya, saudara-saudara. Ninauri, saya bilang dalam bahasa daerah itu Ninauri, Nauri, saya dengan saudara-saudaraku, kami akan berjuang dengan pendidikan. Kami bodoh, kami terbelakang. Kami tahu kami tidak mengenal Tuhan baik, tapi kami akan berdiri dan belajar tentang firman Tuhan. Gospel itu penting. Alkitabiah itu penting, kami akan belajar dia baik, kami akan belajar pegang senjata juga baik, kami akan belajar pegang peluru juga baik, kami akan belajar pegang pesawat juga baik, bahkan kami akan pegang bom atom juga baik. Itu pesan kami, punya pesan moral buat bangsa negara ini, terutama bagi presiden negara Indonesia nih. Ini perjuangan, kami bukan mau bunuh-bunuhan, kami tidak suka bunuh, kami suka sama-sama hidup, makan. Dari filosofi orang tua kami ibaratnya bakar batu bukan kasih makan satu orang pakai satu kuali, 1.000 orang untuk satu kolam, itu berbeda, dia punya makna, pemaknanya berbeda untuk kasih makan satu kolam. Jadi saran saya kelima dan saya punya induksi kalimat pengantar awal dan akhir penutup ini, saya bisa tentang induksi dari awal saya akan kesimpulan ke akhir ini begini Pak Bishop. Kembalikan saja
Kalau pilot sudah pulang, berarti TNI dan Polri pulang. Satgasus dan segala macam teman-teman Maleo, saudara-saudara, kalian punya istri banyak di kampung, sampaikan para komandan-komandan, saya mau sampaikan sama para perwira 1, 2, 3, kamu sampaikan ke komandanmu sana, terutama bintang balok-balok kuning semua, baik polisi tentara, sampaikan sama pimpinanmu, bikin disposisi kah, sampaikan kepada pimpinanmu, pulangkan kamu butuh pulang, butuh penjelasan status. Bikin sprint. Kalau sprint bukan dari mereka, kalau sprint dari pimpinan, surat perintah dari pimpinan. Kalau mereka hanya bikin semacam surat pengajuan, permohonan. Kalau para perwira, ya kalau para perwira dalam SOP-nya begitu. Jadi biarkan mereka nanti, ibaratnya saya kasih bahasa begini. Saya kasih bahasa saja, tolong sampaikan kepada pimpinanmu, baik maupun pimpinan besar yang ada di Papua ini, yang lagi mau bentuk itu sesuatu untuk pelantikan itu harus batalkan. Karena begini, kami sudah sampaikan juga kemarin di Timika untuk Pak Yoab. Beliau staf istana yang datang, kami bilang mau pelantikan besok tuh kamu bikin musyawarah siapa? Jangan bikin kemarin karena pelepasan Sandra ya. Karena kami tahu ide itu sudah muncul, baru mereka mau bikin kemarin di Timika. Setelah dari Jayapura sini, baru Rocky Gerung diundang di Timika. Setelah Rocky Gerung pergi, lanjut lagi di satu daerah. Saya tidak mau sampaikan daerah mana itu. Cuman ide itu, orang-orang istana turun semua, boy. Kamu punya gagasan ini, siapa yang tidak tahu? Kamu kira kita orang baru kah? Bodoh-bodoh sampai. Zaman sekarang itu bukan zaman tidak bisa. Sekalipun saya tidak kerja di istana, saya bisa tahu orang gaya di istana itu kayak apa. Kita ini bisa tahu semua. Jadi itu aku sampaikan. Saya yakin. Kemudian terakhir Pak Bishop, teman-teman media mainstream yang ada sini, terutama Manuskrip, yang selalu dukung Pak Bishop punya channel ini, saya lihat satu orang saja Pak Bishop, namanya channel Manuskrip. Dia ada tadi komentar di sini. Beliau udah masuk. Teman Manuskrip, terima kasih banyak teman-teman yang selalu konsisten dukung Paradoks Papua, dukung tema-tema dari Papua yang diangkat-angkat di media, terus beberapa channel-channel lain. Ada Cepos, tapi Cepos hari ini ketakutan. Cepos lagi dalam keadaan darurat, ketakutan. Cuman satu saja Jubi masih baik. Jubi karena didukung oleh beberapa NGO. Itu yang saya pesan sama teman-teman Jubi yang nonton malam ini, tolong teman-teman Jubi bantu sama-sama channel ini kita angkat. Tema yang sudah diangkat Pak Bishop ini merupakan tematikal yang sangat luar biasa. Ini tematikal popularitas ini. Popularity. Dia ini paling luar biasa. Episode 04 Paradoks Papua hari ini luar biasa. Ini tema yang kalau saya pikir-pikir dalam realita, ini menguntungkan. Untungnya uang, jabatan, harta, tata. Ada 4 poin itu. Jadi semua orang akan ambil itu, nanti orang akan kejar itu. Ini yang memang kita hidup dalam negara bohong-bohong, jadi begini. Kalau di Amerika, yang puas saja dia akan pegang itu. Nanti orang akan tahu nanti. Tapi kalau kalangan LSM, ini mereka hidup dalam satu NGO, mereka akan tahu di mana batas mereka, di mana begini, batas-batas mereka tahu. Tapi kalau dalam negara Indonesia, dalam negara basis negara demokrasi kita, tidak bisa. Semua sampah pun ikut. Nanti sampah, ibaratnya permata yang sudah terbuang ke sampah, tidak bicara. Nanti sampah yang berbicara untuk permata, mewakili permata. Kayak gitu Pak Bishop. Jadi banyak sampah-sampah di sini yang hadir nanti. Kemudian Pak Bishop, saya pesan terakhir untuk Pak Bishop. Pak Bishop, saya lihat Pak Bishop punya perjuangan dengan teman-teman di Jakarta luar biasa. Saya ikuti Pak Bishop punya perjuangan di Jakarta. Saya cuma pesan satu, jangan ikut deklarasi besok untuk Pak Jokowi punya itu yang turun di lapangan besok, karena itu deklarasi yang bohong-bohong. Untuk komunitas rakyat jelata, rakyat mandiri, rakyat-rakyat yang kategori komunitas masyarakat bersama masyarakat Nusantara, jangan datang ke Jakarta itu. Ini ibaratnya ada perang ini paradokma yang jadi dogmatisme. Ini berbahaya sekali Pak Bishop besok untuk Jakarta. Ini akan menunjukkan bahwa Indonesia ini bisa akan pecah. Jokowi kalau ditangkap atau masyarakat turunkan Jokowi di saat dia mau turun itu, di saat hari-hari mau turun di Oktober, maka itu akan membahayakan Indonesia. Akan ada perang cyber besar-besar, perang proksi besar-besar, perang keamanan, sandi keamanan untuk negara besar-besaran. Dan hari ini yang belum sekolah tentang barang-barang ini, yang tidak tahu, baik TNI Polri jangan bicara ini di sini. Kamu berenungkan baik-baik. Karena mereka belum tahu, baik polisi TNI itu cuma diajarkan untuk perang-perang bunuh-bunuh. Tapi bagi orang-orang yang besar, ini kalau dimanfaatkan oleh ini, apalagi Pak Bishop kita ini orang terhebat. Orang yang dimuliakan dalam negara ini. Dimuliakan karena dia sebagai bapak. Ibaratnya saya anggap beliau ini sebagai bapak-bapak gereja dulu. Abad kedua, sampai abad kelima, bapak-bapak gereja kita yang luar biasa. Yang membangun sebuah peradaban untuk sesuatu yang jelas. Reformasi dari bapak-bapak orang-orang ini. Kami butuh reformasi. Artinya begini, sesuatu yang salah itu harus direformasikan. Kami tidak mau salah dibenarkan. Tidak boleh. Kami butuh yang benar tetap benar. Sesuai Alkitabiah, contohnya begitu, itu reformasi gereja. Tapi kalau reformasi politik, yang benar tetap benar. Kalau Papua punya sejarah benar, dia benarkan saja, jangan bohongi-bohongi. Itu reformasi. Mungkin Pak Bishop begitu ya. Baik, terima kasih Pak Plato Kogoya. Hormat, terima kasih semua. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.